Seorang ibu tega buang salah satu bayi kembarnya. Tak disangka 20 tahun kemudian bayi yang dibuang itu tumbuh menjadi majikan mereka. Halo sahabat, apa kabar semuanya? Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan subscribe terlebih dahulu ya. Malam itu, langit di atas kota seolah ikut berduka, tertutup kabut pekat yang memeluk erat setiap sudut gang sempit dan atap rumah yang reot. Di dalam sebuah kamar jompo rumah bersalin sederhana, bunda sejati, yang temboknya mengelupas dan berbau antiseptik tajam, seorang wanita muda bernama Susi terbaring lemah. Peluh dingin membasahi keningnya yang berkerut. Meski angin malam yang menerobos celah jendela kayu sudah cukup menggigit. Di dadanya, terlekat dua bayi lelaki mungil yang baru saja menghirup udara dunia untuk pertama kalinya. Mereka tertidur pulas, dua manusia kecil yang sama persis wajahnya, seolah tak menyadari betapa getirnya dunia yang menyambut mereka. Susi memandangi mereka dengan perasaan yang amat ambivalen. Sebuah tendangan lembut di jarinya dari salah satu bayi membuat air matanya yang sudah lama tertahan akhirnya meleleh deras. "Duh, anakku," bisiknya serak. Suaranya parau oleh tangis yang dipendam sepanjang proses persalinan yang menyakitkan itu. Ibu sungguh tak tahu harus bagaimana lagi. Dia melirik ke sebuah koper tua yang teronggok di sudut kamar, berisi segenggam pakaian lusuh dan surat-surat yang sudah menguning. Surat dari suaminya, yang pergi begitu tahu ia mengandung, berjanji akan mengirim uang namun tak pernah ada kabar lagi. Janji itu kini hanya tinggal coretan tinta yang menusuk hatinya setiap kali dibaca. Seorang bidan tua, Bu Marni, masuk dengan langkah lelah membawa semangkuk bubur kacang hijau. "Sus, makanlah. Kau harus kuat buat menyusui kedua bayimu ini," katanya, meletakkan mangkuk di meja kayu kecil yang sudah goyah. Susi mengangkat wajahnya yang basah. "Bu Marni, bagaimana saya bisa membesarkan mereka berdua? Uang saya hampir habis untuk biaya bersalin ini. Pekerjaan cuci baju pun tak lagi mencukupi sejak perut saya membesar." Bu Marni menghela napas panjang. Matanya penuh empati namun juga kepasrahan. Ia telah melihat banyak cerita serupa di rumah bersalinnya. Memang hidup kadang tak adil, Nak, tapi kau harus kuat. Lihatlah mereka, dua malaikat kecil yang percaya padamu. "Percaya?" Susi menyeringai getir. Mereka percaya ibunya akan memberi mereka makan, tempat tinggal, dan kasih sayang. Tapi yang bisa saya beri mungkin hanya kelaparan dan kehinaan. Tangisnya kembali pecah. Saya bahkan tak bisa membayar tagihan rumah bersalin ini sampai lunas." Bu Marni duduk di tepi ranjang. Tangannya yang keriput menepuk punggung Susi. "Tagihan itu bisa dicicil, Sus. Yang penting kau dan bayi-bayi ini sehat." Tapi Susi seperti tak mendengar. Pandangannya kosong, tertuju pada dua bayi yang sedang tertidur. Sebuah pikiran mengerikan, yang telah mengintainya sejak mengetahui ia mengandung kembar, kini datang dengan dahsyatnya. Jiwanya terasa tercabik antara naluri keibuan dan keputusasaan yang nyata. "Bu," bisik Susi tiba-tiba, suaranya nyaris tak terdengar. Bagaimana jika hanya satu yang saya bawa pulang?" Bu Marni terkesiap. "Apa yang kau katakan, Sus? Jangan bicara nonsense." "Bukan nonsense, Bu." Susi memandang bidan itu dengan mata berapi-api, dipenuhi oleh semacam kegilaan yang timbul dari keputusasaan. Saya tak bisa melihat mereka berdua kelaparan bersama saya. Mungkin satu saja yang saya besarkan. Yang satu lagi, mungkin ada keluarga baik yang bisa memungutnya. Keluarga yang mampu memberinya masa depan." "Sus, itu anakmu. Kau tak bisa begitu saja melepaskannya." "Lalu apa pilihan saya?" teriak Susi, suaranya meninggi penuh kepedihan. "Membiarkan mereka berdua mati pelan-pelan di gubuk reot saya? Atau menjadi pengemis di jalanan? Lebih baik satu selamat dengan baik, daripada dua-duanya sengsara." Perdebatan sengit itu terhenti oleh tangis salah satu bayi yang terbangun. Susi segera mengangkatnya, menggoyang-goyangnya pelan dengan tangan gemetar. "Diam sayang, diam, ibu di sini," bisiknya. Namun tangisnya sendiri yang semakin menjadi. Bu Marni hanya bisa menggeleng. Air mata menggenang di matanya. Ia tahu argumen Susi, meski brutal,
tidak sepenuhnya salah. Ia telah melihat terlalu banyak anak yang menderita karena kemiskinan orang tua mereka. Tapi bagaimana caranya? Tanya Bu Marni akhirnya, suaranya lirih, menyerah pada realita pahit yang dihadapi wanita muda di depannya. Susi menarik napas dalam-dalam, seolah mengumpulkan keberatan untuk mengucapkan rencananya. Saya akan tinggalkan dia di panti asuhan, harapan Bunda. Katanya di sana banyak keluarga kaya yang mengadopsi bayi. Dia merogoh kantung bajunya dan mengeluarkan sebuah kalung perak sederhana dengan liontin bulan sabit. Ini peninggalan almarhum ibu saya. Saya akan ikatkan pada pergelangannya. Suatu saat nanti, jika Tuhan mengizinkan, mungkin saya bisa mengenalinya lagi. Dengan hati yang hancur, dipandu oleh Bu Marni yang sama-sama menangis, Susi memilih salah satu dari bayi kembarnya. Tangannya gemetar saat mengikatkan kalung itu di pergelangan bayi mungil yang kemudian ia beri nama Farhan. Ia memeluknya erat-erat, menciumi setiap jengkal kulitnya, seolah ingin mencetak memori ini selamanya. Maafkan ibu, Farhan, bisiknya berulang-ulang, seperti mantra yang akan menghantuinya seumur hidup. Ibu melakukan ini karena sayang padamu. Ibu ingin kau hidup baik. Jangan seperti ibu. Saat fajar menyingsing, dengan kabut masih menyelimuti jalanan, Susi berjalan dengan langkah gontai meninggalkan panti asuhan. Di pelukannya, hanya ada satu bayi yang ia bawa pulang, Fahri. Sementara, di depan pintu panti, terbaring bayi lelaki lainnya, dengan kalung bulan sabit berkilau lembut di cahaya pagi yang suram, meninggalkan masa depannya pada takdir dan belas kasihan orang asing. Hati Susi terasa seperti terkoyak, meninggalkan sebagiannya di depan pintu itu, bersama dengan bayinya yang ia tinggalkan. 20 tahun kemudian, jejak waktu telah mengukir cerita yang amat berbeda bagi kedua insan yang terpisah oleh satu keputusan malam itu. Di sebuah kawasan kumuh yang berbatasan langsung dengan rel kereta api, kehidupan berjalan dengan tempo yang lambat dan berat. Di dalam sebuah gubuk berdinding papan kayu dan seng bekas, hidup seorang wanita yang tak lagi muda. Wajahnya telah dihiasi keriput-keriput dalam yang bercerita tentang perjuangan dan kepahitan hidup. Itulah Bu Susi, yang kini menghabiskan hari-harinya dengan menjual kue tradisional keliling dan mengambil upah mencuci pakaian tetangga. Dik Fahri, tolong ibu bawa keranjang cucian ini ke belakang. Ibu sudah tidak kuat mengangkatnya, pinta Bu Susi kepada seorang pemuda yang sedang duduk termenung di teras rumah mereka yang sempit. Fahri, anak yang dibesarkannya dengan susah payah, segera bangun. Ibu, istirahat saja. Biar saya yang urus semuanya, katanya, suaranya lembut penuh keprihatinan. Ia mengambil keranjang besar berisi pakaian kotor yang hampir setinggi pinggangnya. Otot-ototnya yang sudah terlatih bekerja sejak remaja mengangkat beban itu dengan mudah. Namun ada beban lain yang terpancar dari matanya, beban yang tak kasat mata, beban kemiskinan yang tak kunjung usai. Ibu, uang untuk bayar listrik sudah terkumpul, tanya Fahri sambil menyusun pakaian di ember besar. Bu Susi menghela napas. Tangannya mengusap-usap apronnya yang sudah pudar. Belum, nak. Baru separuhnya. Tadi pagi ibu harus beli obat batuk ini, jawabnya sambil menunjukkan sebungkus sirup obat batuk generik. Pemilik warung sudah tidak mau ngutang lagi. Katanya utang kita yang kemarin-kemarin saja belum lunas. Fahri menghentikan aktivitasnya. Wajahnya berkerut. Lalu bagaimana besok malam? Listrik pasti akan diputus lagi. Dan ibu tahu, tanpa lampu, saya tidak bisa mengerjakan aplikasi lowongan kerja online di warnet malam nanti. Suaranya terdengar frustrasi. Sudah, jangan terlalu dipikirkan. Nanti ibu coba pinjam lagi kepada Bu RT. Mungkin saja ada rezeki, jawab Bu Susi, berusaha terdengar optimis. Tetapi nada pasrahnya justru semakin menyudutkan Fahri. Pemuda itu memandang sekeliling rumah mereka yang hampir rubuh. Suara deru kereta api yang lewat seolah menyoraki kemiskinan mereka. Ibu, saya sudah lelah. Lelah melihat ibu bekerja seperti kuda. Lelah dengan hidup seperti ini. Setiap pagi saya bangun dan harapan itu sudah mati sebelum matahari terbit. Jangan berkata begitu, nak. Asal kita masih mau bekerja keras, rezeki pasti ada jalannya. Nasihat Bu Susi. Sebuah kalimat yang sudah terlalu sering diucapkannya hingga terasa hampa. Bekerja keras? Ibu bekerja keras setiap hari. Tapi apa hasilnya? Kita masih terpuruk di sini. Balas Fahri, suaranya sedikit meninggi.
Saya sudah mencoba melamar kemana-mana, dari jadi tukang ojek online sampai kuli bangunan. Tapi selalu saja ada halangan. Entah tidak dipanggil, atau gajinya tidak cukup bahkan untuk makan sehari-hari. Bu Susi mendekat dan meletakkan tangannya yang kasar pada punggung anaknya. Kita harus bersyukur, Nak. Masih bisa makan hari ini. Masih ada atap untuk berteduh. Ibu hanya minta kau tidak pernah menyerah. Fahri memandangi ibunya, melihat betapa tuanya wanita itu sebelum waktunya. Kemarahannya reda, digantikan oleh rasa sedih yang mendalam. Ibu, saya tidak menyerah. Saya hanya lelah. Sementara itu, di belahan kota yang lain, di sebuah kawasan elit dengan rumah-rumah megah dan pagar tinggi, kehidupan berjalan dalam kemewahan dan keteraturan. Sebuah rumah bergaya minimalis dengan taman yang tertata rapi menjadi rumah bagi Farhan Said. Pemuda itu tengah duduk di meja makan besar, ditemani oleh kedua orang tuanya, Tono dan Lisa Said. Jadi, keputusan akhirnya, ayah akan menyerahkan kendali penuh PT Said Konstruksi kepadamu, Han, ujar Tono Said, seorang pria berambut silver dengan kacamata frameles, sambil menyantap saladnya. Farhan mengangguk. Wajahnya menunjukkan ekspresi serius. Saya memahami tanggung jawab besar ini, ayah. Saya berharap bisa menjalankan amanah ini dengan baik dan mengembangkan perusahaan seperti yang ayah dan ibu harapkan. Lisa Said, wanita elegan dengan senyum hangat, menyentuh tangan anak angkatnya. Kami tidak ragu sedikit pun, sayang. Prestasimu selama kuliah di luar negeri dan ide-ide segarmu untuk bisnis keluarga membuktikan itu. Kami sangat bangga padamu. Terima kasih, Ibu. Tapi, ada satu hal. Farhan berhenti sejenak, memainkan gelas air mineralnya. Saya ingin melakukan restrukturisasi. Banyak divisi yang menurut saya kurang efisien. Dan saya ingin turun langsung ke lapangan, mengenal operasional dari dekat, bukan hanya dari laporan keuangan. Tono mengangguk setuju. Bagus. Seorang pemimpin harus tahu medan. Itu langkah yang tepat. Tapi hati-hati, ya. Perubahan besar-besaran bisa menimbulkan gejolak. Saya siap, ayah. Saya percaya tim yang ada bisa beradaptasi. Dan untuk yang tidak bisa. Farhan tidak menyelesaikan kalimatnya, tetapi sorot matanya yang tegas sudah mengatakan segalanya. Setelah makan malam, Farhan berjalan ke ruang kerjanya yang luas. Matanya tertuju pada sebuah foto lama di mejanya, foto dirinya saat masih bayi dengan seorang wanita yang ia tahu adalah ibu kandungnya. Wajahnya samar-samar, hanya kenangan yang dikisahkan oleh orang tua angkatnya. Lalu, pandangannya beralih ke liontin bulan sabit perak yang selalu ia simpan dalam laci meja. Sebuah misteri yang belum terpecahkan, sebuah bagian dari dirinya yang hilang. Suatu saat nanti, bisiknya pada dirinya sendiri, aku akan menemukan jawabannya. Matahari pagi menyinari ruang keluarga rumah megah keluarga Said dengan hangat, memantulkan kilau dari lantai marmer dan perabotan kayu mahogani yang berkilau. Farhan, yang sudah mengenakan kemeja putih bersih dan celana chino, sedang menikmati sarapan oatmeal buatan koki rumah ketika Lisa Said mendekatinya. Wajahnya penuh kasih sayang dan sedikit kecemasan. Di tangannya, ia membawa sebuah kotak kayu kecil yang diukir halus. Han, ada yang ingin ibu bicarakan denganmu. Mulut Lisa, suaranya lembut seperti biasa, namun ada nada hikmat yang membuat Farhan mengangkat pandangannya dari tabletnya. Ada apa, ibu? Kau terlihat serius sekali, tanya Farhan, menaruh sendoknya. Lisa duduk di sebelahnya, meletakkan kotak kayu itu di atas meja. Ini tentang ulang tahunmu yang ke-21 bulan depan. Ayah dan ibu merasa, inilah saat yang tepat untuk menyerahkan ini sepenuhnya kepadamu. Dia membuka kotak itu dengan hati-hati. Di dalamnya, terbaring liontin bulan sabit perak itu dengan rantainya yang halus, bersinar lembut di bawah cahaya lampu kristal. Farhan mengambilnya, merasakan logam yang dingin menyentuh kulitnya. Ia telah melihat liontin ini sejak kecil, tetapi selalu disimpan oleh Lisa, hanya dikeluarkan pada momen-momen khusus. Ibu ingat betul malam ketika kami menjemputmu dari panti asuhan harapan Bunda. Lisa mulai, matanya berkaca-kaca mengenang. Kau saat itu masih sangat kecil, terbungkus selimut putih, dan liontin ini terikat erat di pergelanganmu. Selembar kertas kecil bertuliskan, Farhan, menyertaimu. Farhan mengangguk pelan.
Cerita ini telah diceritakan kepadanya berulang kali sejak ia cukup besar untuk memahami. Tapi hari ini, terasa berbeda. Lebih personal, lebih nyata. Setiap kali ibu memandang liontin ini, lanjut Lisa, suaranya bergetar halus. Ibu selalu bertanya-tanya tentang wanita yang melahirkanmu. Tentang alasan dia meninggalkanmu di tempat yang aman. Ibu tidak pernah menganggapnya jahat, Han. Justru, ibu merasa mungkin dia melakukannya karena cinta. Karena keputusasaan yang sangat besar. Farhan menatap liontin di tangannya. Ayah dan ibu tidak pernah mencoba mencarinya. Tanyanya, suaranya rendah. Pertanyaan yang selama ini dipendamnya. Tono Said, yang baru saja masuk ruangan, mendengar pertanyaan itu. Kami pernah, Han. Jawabnya, mendekati meja. Tapi setelah beberapa tahun, kami memutuskan untuk berhenti. Kami khawatir jika kami menemukannya, justru akan mengacaukan hidupmu. Hidupmu sudah baik-baik saja bersama kami. Kami takut jika ada luka lama yang terbuka, untukmu dan untuknya. Farhan memandangi kedua orang tuanya. Ia melihat kekhawatiran tulus di mata mereka. Aku mengerti, katanya. Tapi, liontin ini adalah satu-satunya petunjuk. Satu-satunya hubungan yang aku miliki dengan masa laluku sebelum ibu dan ayah. Ia mengangkat liontin itu, memeriksanya lebih dekat. Terkadang, aku merasa ada bagian dari diriku yang hilang. Seperti puzzle yang belum lengkap. Lisa menaruh tangannya di atas tangan Farhan. Kami memahami perasaanmu. Nak, itu wajar. Tapi ingat, siapa dirimu sekarang adalah karena pilihanmu, usahamu, dan didikan yang telah ayah dan ibu berikan. Darah mungkin menghubungkanmu dengan masa lalu, tetapi itu tidak mendefinisikan masa depanmu. Kami memberitahumu semua ini, sambung Tono, duduk di seberangnya. Karena kami percaya kamu sudah dewasa enough untuk menanggungnya. Dan kami ingin kamu tahu, apapun yang kamu putuskan terkait ini, kami akan selalu mendukungmu. Jika kamu ingin mencari tahu, silakan. Jika tidak, juga tidak masalah. Liontin ini sekarang adalah milikmu. Simbol dari perjalananmu. Farhan memegang erat liontin itu. Perasaannya campur aduk. Ada rasa penasaran yang membara, tetapi juga rasa hormat dan cinta yang dalam pada kedua orang tua angkatnya yang telah memberinya segalanya. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ayah. Ucapnya akhirnya, suaranya tegar. Aku perlu waktu untuk memikirkannya. Untuk sekarang, fokus saya adalah pada perusahaan. Pada tanggung jawab yang kalian berikan. Ia memasukkan liontin itu ke dalam saku kemejanya, merasakan beratnya yang kecil namun penuh makna. Kamu selalu menjadi anak yang bijaksana, puji Lisa, tersenyum bangga. Saat Farhan berangkat menuju kantor, liontin itu terasa hangat di sakunya. Pikirannya melayang. Siapa wanita yang meninggalkannya? Apakah dia masih hidup? Apakah dia pernah menyesali keputusannya? Dan yang paling penting, apakah ada orang di luar sana, mungkin saudara kandung, yang memiliki liontin yang sama? Dia tidak tahu bahwa jawaban dari pertanyaannya sedang berada tidak jauh darinya, dalam sebuah gubuk di tepi rel, di mana seorang pemuda seusianya sedang berjuang untuk meyakinkan ibunya yang sakit untuk minum obat, sementara seorang wanita dengan liontin yang serupa tersembunyi di balik kerah bajunya yang usang, menyimpan rahasia yang suatu hari akan mempertemukan mereka kembali. Udara di dalam gubuk itu terasa pengap dan berat, seolah ikut menanggung beban yang menghimpit penghuninya. Bau obat gosok yang tajam bercampur dengan aroma nasi aking yang sedang ditanak di kompor minyak tanah. Suara deru kereta api yang melintas seolah-olah menyuarakan deru keputusasaan yang terus bergulir dalam hati Fahri. Ibu, minum obatnya yang lengkap. Jangan cuma yang merah ini saja, pinta Fahri dengan suara lembut namun tegang. Mencoba menyuapi Bu Susi yang terbaring lemah di atas dipan kayu yang sudah reot. Bu Susi memalingkan muka. Wajahnya pucat dan berkeringat dingin. Sudah, Nak. Obat yang biru itu terlalu pahit. Lagi pula, harganya mahal. Lebih baik uangnya untuk beli beras. Jawabnya, suaranya parau dan lemah. Fahri menghela napas panjang, menahan rasa frustrasi yang menggelegak dalam dadanya. Ibu, kalau ibu tidak sembuh, bagaimana ibu bisa bekerja?
Bagaimana kita bisa bayar utang yang menumpuk ini? Katanya, mencoba menahan agar suaranya tidak meninggi. Dari sudut ruangan, suara ketukan pintu yang berirama terdengar. Fahri berbalik, wajahnya berkerut. Ia tahu betul siapa itu. Dengan langkah berat, ia membuka pintu. "Loh, masih ada tamu, Far?" Sapa seorang pria kekar dengan kaos oblong lusuh dan celana jeans sobek. "Itu Pak Juki, debt collector bayaran dari rentenir yang paling sering mereka tagih." "Siang, Pak. Ibu lagi sakit," jawab Fahri singkat, berusaha menutupi kecemasannya. Pak Juki menyorongkan tubuhnya masuk. Matanya menyapu ruangan yang sempit dan miskin itu dengan pandangan merendahkan. "Sakit-sakit begini, urusan utang ya tetap urusan utang, dong. Kamu kan tahu sendiri, utang ibu kamu ke Bos Salim sudah numpuk berapa bulan. Bunganya aja udah selangit." Fahri menunduk. Rasa malu dan marah membara dalam dirinya. "Saya tahu, Pak. Tapi minggu ini ibu tidak bisa kerja karena demam. Penghasilan dari cucian juga berkurang. Mohon diberi kelonggaran lagi." "Lelonggaran? Kemarin sudah saya kasih lelonggaran." Bos Salim marah besar. Kata beliau, "Ini minggu terakhir. Kalau tidak bisa bayar, ya terpaksa saya harus ambil tindakan." Pak Juki melirik ke arah televisi tabung hitam putih satu-satunya yang mereka punya. "TV ini aja mungkin belum nutup setengah utang lo." Bu Susi yang mendengar percakapan itu berusaha bangun. Tubuhnya gemetar. "Pak Juki, tolong bilang ke Bos Salim. Minggu depan pasti saya bayar. Saya janji. Saya akan kerja double." Pintanya, suaranya tersendat-sendat. Pak Juki menghela napas, tapi matanya tetap keras. "Ibu Sus, saya cuma pesuruh. Saya juga punya tanggungan keluarga. Kalau saya tidak strict, saya yang dipecat." Dia mengeluarkan selembar kertas dari saku celananya. "Ini perincian terbaru. Total utang ibu sekarang sudah 5.800.000. Bunganya saja sudah 3 juta lebih." Fahri terkesiap. 3 juta? Itu tidak mungkin. Utang awal ibu cuma 2 juta. Itu namanya bunga berbunga. Far, sudah dari awal dijelaskan sama Bos Salim. Kalau tidak sanggup, ya jangan pinjam, jawab Pak Juki dingin. Mata Fahri berkaca-kaca, campuran antara kemarahan dan ketidakberdayaan. "Tapi ini tidak adil. Kami sudah bayar hampir 4 juta selama setahun terakhir, tapi utang malah tambah besar. Urusan sama rentenir memang begitu. Nak, mau lapor polisi? Silakan. Tapi ingat, Bos Salim punya banyak kenalan." Ancaman itu tersirat jelas. Bu Susi menarik napas dalam-dalam, lalu batuk-batuk hebat. "Baik, Pak Juki. Minggu depan akan kami bayar. Mohon waktu kami 1 minggu lagi." Pak Juki memandangi mereka berdua sejenak, lalu akhirnya mengangguk. 1 minggu. Tidak lebih. Kalau tidak, saya tidak bisa jamin lagi." Ia pun pergi, meninggalkan suasana yang semakin suram. Pintu tertutup, dan Fahri menjatuhkan dirinya ke kursi kayu yang reyot, kepalanya tertunduk dalam tangan. "Ibu, untuk apa kita pinjam uang sebanyak itu dulu? Lihat sekarang, kita seperti tikus dalam perangkap." Bu Susi menatapnya dengan mata berlinang. "Waktu itu, Fahri, waktu itu kau sakit panas tinggi. Dokter bilang harus dirawat inap. Ibu tidak punya pilihan. Ibu tidak tega melihatmu menderita." Suaranya bergetar. "Ibu pikir, dengan jualan kue dan cuci baju, pelan-pelan bisa dilunasi. Tapi ternyata bunganya seperti monster yang terus-menerus memakan kita." Fahri mengangkat kepalanya. Air mata akhirnya menetes. "Tapi ibu, kita tidak akan bisa membayar 5 juta dalam seminggu. Dari mana uangnya? Jual ginjal." "Jangan bicara begitu," hardik Bu Susi, lalu batuk-batuk lagi. Kita bisa coba jual perabot yang lain. Atau ibu akan jual kalung peninggalan nenekmu." "Kalung itu? Tapi ibu bilang itu satu-satunya kenangan dari nenek. Dan harganya pun tidak akan sampai 1 juta." Fahri berjalan mondar-mandir. Kepanikan mulai menguasainya.
Kita terjebak, Ibu. Terjebak tanpa jalan keluar. Dia memandang keluar jendela, melihat anak-anak lain seusianya yang pulang dari kampus atau tempat kerja, tertawa lepas tanpa beban. Dadanya sesak oleh kecemburuan dan kepahitan. Hidupnya seperti sumur tanpa dasar, terus jatuh dan jatuh tanpa pernah menyentuh tanah. Terkadang, bisik Fahri, suaranya nyaris tak terdengar. Aku bertanya-tanya, apakah ini semua salahku? Apakah karena aku yang membuat ibu menderita seperti ini? Bu Susi segera bangkit, meski tubuhnya lemah, dan memeluk anaknya erat-erat. Jangan pernah berkata seperti itu. Kamu adalah anugerah terbesar dalam hidup ibu. Kemiskinan ini bukan salahmu. Ini takdir kita. Dan ibu yakin, selama kita masih punya semangat dan tidak menyerah, pasti ada jalan. Tapi dalam pelukan itu, Fahri bisa merasakan betapa tubuh ibunya menggigil. Bukan karena demam, tapi karena ketakutan yang sama yang juga ia rasakan. Janji, minggu depan, menggantung di udara seperti pedang Damocles, mengancam akan menghancurkan sisa-sisa kehidupan mereka yang sudah compang-camping. Jerat kemiskinan telah mengikat mereka erat, dan semakin mereka bergerak, semakin mengencang tali itu melilit leher, perlahan-lahan memutuskan harapan dan napas mereka. Hari-hari berikutnya terasa seperti berjalan di atas bara. Ancaman Pak Juki dan utang 5 juta yang mustahil untuk dilunasi dalam seminggu menggantung seperti awan gelap di atas kepala mereka. Setiap ketukan pintu membuat jantung Fahri berdebar kencang. Khawatir itu adalah debt collector lainnya atau, yang lebih buruk, Pak Juki yang datang sebelum waktunya. Suatu sore, setelah memastikan Bu Susi tertidur lelah, Fahri memutuskan untuk pergi ke warnet. Uang receh terakhirnya ia kumpulkan untuk membayar 1 jam akses internet. Mungkin, hanya mungkin, ada lowongan kerja yang terlewat. Dengan koneksi yang lambat dan komputer yang berdebu, ia membuka satu persatu situs lowongan kerja. Setiap kali ia membaca syarat, pendidikan minimal D3, atau pengalaman kerja minimal 2 tahun, hatinya semakin ciut. Ia hanya lulusan SMA, dan pengalaman kerjanya serabutan, kuli bangunan, ojek online, helper di warung makan, semua tidak cukup memenuhi kriteria. Sudah sia-sia, gumamnya putus asa, hampir menutup browser. Tapi sesuatu memaksanya untuk mencoba sekali lagi. Ia mengetik, lowongan kerja tanpa pengalaman, di mesin pencari. Dan di sana, hampir tersembunyi di antara iklan-iklan lain, ada sebuah postingan dari perusahaan besar, PT Said Konstruksi. Dibutuhkan, office boy, OB, helper kantor. Kualifikasi, pria, usia max 25 tahun. Minimal SMA sederajat. Tidak perlu pengalaman kerja, akan diberikan pelatihan. Rajin, jujur, bertanggung jawab, bersedia bekerja keras. Fasilitas, gaji UMR, tunjangan makan, BPJS. Jantung Fahri berdetak kencang. Ini dia. Ini lowongan yang ia tunggu-tunggu. Tanpa membuang waktu, ia segera menyiapkan berkas lamaran seadanya. Ia mencetak formulir yang ada di website dan menghabiskan sisa uangnya untuk print CV dan fotokopi ijazah. Keesokan harinya, dengan mengenakan kemeja dan celana panjang terbaik yang ia miliki, yang sudah agak lusuh dan kecoklatan di beberapa bagian, Fahri berangkat menuju kantor PT Said Konstruksi. Gedungnya tinggi dan megah, membuatnya merasa sangat kecil dan tidak berarti. Ruangan waiting area untuk interview terasa dingin dan asing. Beberapa pelamar lain sudah duduk menunggu. Beberapa terlihat lebih percaya diri dengan pakaian yang lebih baik. Fahri, benar? Seorang sekretaris memanggil namanya. Fahri terkejut, lalu bergegas masuk ke ruang interview. Di dalam, seorang wanita dengan kacamata dan seorang pria dengan dasi duduk di balik meja besar. Selamat pagi, saya Fahri, ucapnya, berusaha terdengar percaya diri. Pagi, saya Ibu Dian dari HRD. Ini Pak Budi, manajer operasional, kata wanita itu. Silakan duduk. Mereka mulai mengajukan pertanyaan tentang pengalamannya, tentang mengapa ia ingin bekerja di sini. Fahri menjawab dengan jujur, terkadang gagap, tangannya berkeringat dingin. Jadi, Anda hanya lulusan SMA dan pengalaman kerja Anda tidak tetap. Menurut Anda, apa yang bisa Anda tawarkan kepada perusahaan kami? Tanya Pak Budi, suaranya netral.
Fahri menarik napas dalam-dalam. Ini adalah kesempatannya. Bapak, Ibu, saya mungkin tidak punya ijazah tinggi atau pengalaman kerja di perusahaan. Tapi yang saya punya adalah kemauan keras untuk belajar dan kerja keras. Saya terbiasa hidup susah. Jadi saya tidak takut dengan pekerjaan berat. Saya jujur. Dan saya berjanji akan melakukan tugas saya dengan tanggung jawab penuh. Saya hanya butuh satu kesempatan. Ibu Dian dan Pak Budi saling memandang. Ada keheningan sejenak yang terasa sangat panjang bagi Fahri. Apa Anda bersedia bekerja lembur jika diperlukan? Dan terkadang pada hari Sabtu? Tanya Ibu Dian. Siap, Bu. Saya bersedia. Jawab Fahri tanpa ragu. Baik, Fahri. Terima kasih atas waktunya. Kami akan menghubungi Anda. Ucap Ibu Dian sambil tersenyum tipis. Fahri keluar dari ruangan dengan perasaan campur aduk. Apakah jawabannya cukup baik? Apakah mereka memberinya kesempatan hanya karena belas kasihan? 3 hari berlalu tanpa kabar. Fahri sudah hampir putus asa. Utang pada rentenir semakin dekat jatuh temponya. Ia bahkan sudah mulai memikirkan opsi-opsi nekat. Kemudian, di sebuah sore yang gerimis, telepon pinjaman Bu Susi berdering. Halo? Jawab Fahri dengan hati berdebar. Selamat sore. Dengan Fahri? Suara wanita di seberang sana terdengar familiar. Iya, ini Fahri. Ini Ibu Dian dari HRD PT Said Konstruksi. Saya ingin memberitahu bahwa Anda diterima untuk posisi Office B. Apakah Anda masih berminat? Fahri hampir menjatuhkan telepon. Matanya berkaca-kaca. Berminat. Sangat berminat, Bu. Terima kasih banyak. Bagus. Anda bisa mulai besok. Datang jam 8 pagi untuk orientasi. Dan bawa semua dokumen yang diperlukan untuk administrasi. Baik, Bu. Saya akan ada di sana. Terima kasih sekali lagi. Begitu menutup telepon, Fahri berteriak kegirangan. Ia berlari ke dalam kamar tempat Bu Susi sedang beristirahat. Ibu, saya diterima. Saya dapat kerja di PT Said Konstruksi. Gajinya UMR, dapat tunjangan dan BPJS. Serunya, memeluk ibunya yang terkejut lalu ikut tersenyum lebar. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Nak. Bu Susi memeluk anaknya erat. Air mata kebahagiaan mengalir di pipinya yang keriput. Akhirnya, ada cahaya. Ibu selalu bilang, asal tidak menyerah, pasti ada jalan. Ini baru awal, Ibu, kata Fahri. Matanya berbinar penuh harapan untuk pertama kalinya sejak lama. Dengan gaji ini, pelan-pelan kita bisa bayar utang. Ibu tidak perlu kerja terlalu keras lagi. Ibu bisa istirahat dan fokus untuk sembuh. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, mereka makan malam dengan sedikit lauk tambahan. Rasa khawatir belum sepenuhnya hilang, tetapi sebuah harapan baru telah lahir. Sebuah lowongan sebagai office boy, posisi yang mungkin dianggap remeh oleh banyak orang, bagi Fahri dan Bu Susi, adalah sebuah anugerah, sebuah pintu yang terbuka menuju kehidupan yang lebih layak. Mereka tidur dengan perasaan tenang, tidak menyadari bahwa takdir sedang memutar rodanya, mengarahkan mereka pada sebuah pertemuan yang akan mengubah segalanya. Pagi pertama Fahri bekerja di PT Said Konstruksi diwarnai dengan perasaan campur aduk antara gugup dan antusiasme. Ia tiba lebih awal, mengenakan seragam office boy baru yang harus ia beli dengan uang pinjaman terakhir dari Bu RT, seragam biru tua yang masih kaku dan agak kebesaran. Ia disambut oleh seorang satpam yang sudah sepuh, Pak Heru, yang kemudian mengantarnya ke ruang kecil di belakang area pantry untuk menitipkan barang. Selamat pagi, Pak. Saya Fahri, office boy baru. Perkenalannya dengan sopan. Pak Heru mengangguk. Matanya menyipit menilai. Pagi, Fahri ya? Nanti lapor dulu ke Ibu Sari, kepala pantry. Dia yang akan ngasih tugas lo. Ia berhenti sejenak, lalu menurunkan suaranya. Satu nasihat, Nak, kerja di sini itu harus cepat, rapi, dan yang paling penting waspada. Waspada? Terhadap apa, Pak? Tanya Fahri, bingung. Terhadap dia, bisik Pak Heru, menunjuk arah lorong utama yang mengarah ke suite kantor eksekutif. Si bos baru.
Farhan Said. Baru balik dari luar negeri, umurnya mungkin sebaya lo, tapi jangan sekali-kali meremehkan. Sebelum Fahri sempat bertanya lebih lanjut, seorang wanita parubaya dengan wajah tegas dan rambut disanggul rapi muncul. Kau Fahri, office boy baru? Suaranya datar, efisien. Iya, Bu. Fahri, jawabnya cepat, berusaha berdiri tegak. Saya Ibu Sari. Ikut saya. Saya akan tunjukkan tugasmu. Ibu Sari berjalan cepat, dan Fahri nyaris harus berlari kecil untuk mengikutinya. Area tanggung jawabmu adalah lantai ini, terutama ruang kerja umum, meeting room, dan pantry. Jam 7 pagi harus sudah selesai menyapu dan mengepel semua area. Jam 8, pastikan air dispenser dan kopi di pantry penuh. Jam 10, bersihkan semua meeting room setelah dipakai. Dan seterusnya. Ada jadwal detailnya di papan pantry. Fahri mengangguk-angguk, mencoba mencerna semua instruksi yang dilontarkan dengan cepat. Dan satu hal, Ibu Sari berhenti dan menatapnya tajam. Jika bos Farhan ada di area, kerjakan dengan sunnah. Jangan berisik. Jangan sampai mengganggu. Dan yang paling penting, jangan sampai dia melihat ada yang berantakan atau kotor. Dia sangat detail. Sedetail apa, Bu? Tanya Fahri penasaran. Ibu Sari menghela napas, seperti mengingat sesuatu yang tidak menyenangkan. Pernah suatu kali, dia melihat ada sedikit noda kopi yang terciprat di lantai karpet meeting room, hanya setitik, dan seluruh tim kebersihan harus briefing ulang tentang prosedur pembersihan. Pernah juga, dia memecat seorang manajer karena laporannya menggunakan font yang tidak sesuai standar dan ada satu tipe. Ia menggeleng. Dia brilian, tahu semua detail operasional, tapi perfeksionisnya kadang bikin orang stres. Semua orang di sini segan dan takut padanya. Fahri merasa tenggorokannya kering. Ia membayangkan seorang monster dengan setelan jas yang akan menerkamnya jika ia salah menaruh satu gelas pun. Pandangan pertama Fahri terhadap sang bos terjadi sekitar pukul 10 pagi. Suasana tiba-tiba menjadi sangat hening. Semua karyawan yang sebelumnya santai, tiba-tiba duduk tegak di depan komputer mereka, wajah serius. Dari lift eksekutif, muncul seorang pemuda. Fahri hampir terkesiap. Farhan Said tidak seperti yang ia bayangkan. Ia tampak sangat muda, mungkin memang sebaya, dengan potongan rambut rapi dan setelan jas abu-abu yang nampak mahal dan pas di tubuhnya. Yang paling mencolok adalah caranya berjalan. Penuh keyakinan, tegas, dan cepat. Matanya, yang tajam dan cerdas, menyapu sekeliling ruangan, seolah-olah bisa langsung mendeteksi ketidaksempurnaan. Dia dikelilingi oleh 3 orang manajer yang terlihat jauh lebih tua, tetapi mereka berjalan sedikit di belakangnya, mendengarkan dengan saksama setiap kata yang diucapkan Farhan. Laporan proyek Tower B harus ada di meja saya jam 3 sore, bukan jam 4. Saya tidak mau alasan macet lalu lintas, ujar Farhan, suaranya jelas dan berwibawa, tanpa perlu raiset. Siap, Pak Farhan. Akan kami selesaikan, jawab salah satu manajer dengan cepat. Dan untuk tender proyek jalan tol, analisis risikonya masih dangkal. Saya ingin data yang lebih mendalam tentang kondisi geoteknik di segmen 4. Itu titik kritisnya, tambahnya sambil berjalan, tanpa sekalipun melirik arah manajer yang berbicara. Ia seolah sudah hafal betul setiap detail. Baik, Pak. Tim akan segera kerjakan. Mereka melewati area tempat Fahri sedang membersihkan meja. Fahri membeku, berusaha membuat dirinya sekecil mungkin. Farhan bahkan tidak meliriknya. Bagi Farhan, Fahri mungkin hanyalah bagian dari furnitur. Tidak terlihat, tidak penting. Tapi bagi Fahri, momen itu membekas. Ia melihat sebuah jurang pemisah yang sangat lebar antara dirinya dan pemuda sebaya itu. Mereka hidup dalam dunia yang sama, tetapi sama sekali berbeda. Farhan memiliki segalanya, kepercayaan diri, pendidikan, kekuasaan. Sementara ia, Fahri, hanya seorang office boy yang harus bersembunyi agar tidak dianggap mengganggu. Di penghujung hari, saat Fahri membersihkan pantry terakhir kali, ia mendengar 2 orang karyawan berbicara. Wah, hari ini lagi mau diisi Golden Bee. Rapat sama dia tadi siang bikin tekanan darah naik. Keluh salah satunya. Dia emang jenius. Sih, ide-idenya tajam.
Tapi cara kerjanya, exhausting. Kayaknya dia expect semua orang seperfect dia. Jawab yang lain. Fahri diam-diam mendengarkan. Rasa segan dan takutnya pada Farhan Said bercampur dengan rasa penasaran. Bagaimana seseorang yang masih sangat muda bisa memiliki kewibawaan seperti itu? Dan apakah di balik kesempurnaan dan ketegasan itu, ada sesuatu yang lain? Ia pulang dengan tubuh lelah. Tetapi pikirannya dipenuhi oleh bayangan bos barunya. Farhan Said bukan hanya seorang pemimpin. Ia adalah sebuah legenda, sebuah kekuatan yang harus dihadapi dengan sangat hati-hati. Dan Fahri bertekad untuk tidak pernah sekalipun, melakukan kesalahan yang bisa menarik perhatian, apalagi kemarahan, dari sang bos yang begitu disegani itu. Ia tidak tahu bahwa takdir telah menyusun rencana lain yang akan mempertemukan mereka dalam cara yang paling tidak terduga. Beberapa minggu telah berlalu sejak Fahri mulai bekerja di PT Said Konstruksi. Ritme kehidupan mereka perlahan mulai berubah. Gaji pertamanya, meski tidak besar, telah mampu meredakan sedikit kegentingan di rumah mereka. Mereka bisa membayar listrik, membeli obat yang lebih baik untuk Bu Susi, dan bahkan menyicil sedikit untuk utang pada rentenir. Namun, bayang-bayang utang yang masih besar seperti pedang yang terus mengancam di atas kepala mereka. Suatu sore, Fahri pulang dengan wajah lebih cerah dari biasanya. "Ibu, kabar baik," serunya saat memasuki gubuk mereka. Bu Susi yang sedang menjahit kancing baju yang lepas, mengangkat kepalanya. "Ada apa, Nak? Kamu dapat bonus." "Lebih dari itu, Bu. Bos Farhan akan melakukan inspeksi besar-besaran besok ke semua divisi," kata Kepala Satpam. "Dia akan mengecek segala sesuatu, sampai ke detail terkecil. Itu artinya, besok adalah hari di mana kita harus ekstra rajin. Kalau saya bisa menunjukkan performa baik, mungkin ada kesempatan untuk naik gaji, atau setidaknya dapat perhatian baik," kata Fahri, matanya berbinar penuh harapan. Tapi senyum di wajah Bu Susi perlahan memudar. "Fahri, Nak, kamu merasa tidak? Kepala kamu panas sekali." Ia mengulurkan tangan, menyentuh dahi anaknya. "Kamu demam." Fahri mengelak. "Ah, tidak apa-apa, Bu. Cuma kecapean saja. Besok harus tetap masuk. Ini kesempatan penting." Malamnya, kondisi Fahri memburuk. Demamnya meninggi, menggigil, dan batuk-batuk. Ia terbaring lemah di dipan, tidak mampu bangun. "Tidak bisa, Nak. Kamu harus istirahat. Besok saya yang akan telepon kantormu, bilang kamu sakit," kata Bu Susi dengan suara tegang. Tangannya menyeka keringat dingin di dahi Fahri. "Tidak," bantah Fahri, berusaha bangun tapi kepalanya pusing. "Ibu tidak bisa. Ini inspeksi besar. Kalau saya tidak masuk, apalagi tanpa pemberitahuan, saya bisa dipecat. Kita tidak akan bisa bayar utang. Semua akan hancur." Bu Susi terdiam, hatinya teriris. Ia melihat wajah pucat anaknya, ketakutan akan kemiskinan yang kembali mengancam jelas terpancar di mata Fahri. "Tapi, apa boleh buat, Nak? Kamu sakit. Mereka pasti mengerti." "Mereka tidak akan mengerti, Ibu." Bos Farhan itu terkenal tegas. Dia tidak peduli alasan. Yang dia lihat hasil. Fahri batuk-batuk kuat. "Dia akan anggap saya tidak disiplin. Dan saya baru saja dapat pekerjaan ini. Kita tidak bisa kehilangan ini." Keputusasaan melanda kamar itu. Bu Susi memandangi anaknya yang terbaring lemah. Lalu pandangannya jatuh pada seragam office bau yang tergantung di pintu. Sebuah ide gila, nekat, dan berisiko tinggi terlintas di pikirannya. Kalau begitu ibu yang akan menggantikanmu," ucap Bu Susi perlahan. Fahri terkesiap, matanya membelalak. "Apa? Tidak mungkin. Ibu, itu gila. Ibu tidak tahu tugas-tugas saya. Dan wajah ibu jelas bukan wajah saya. Mereka akan tahu." "SHHH, jangan banyak bicara. Istirahat saja." Bu Susi mendekati, suaranya kini lebih tenang, dipenuhi oleh tekad seorang ibu yang ingin menyelamatkan anaknya. "Ibu akan pakai kartu identitasmu. Ibu akan pakai seragammu. Ibu akan tutup wajah dengan masker dan kupluk. Bilang saja lagi flu berat.
Paling-paling mereka suruh bersih-bersih, menyapu dan mengepel. Ibu pasti bisa. Tapi ibu, itu berisiko sekali. Kalau ketahuan, saya malah pasti dipecat. Protes Fahri, tapi batuknya kembali menyergap. Risiko kamu dipecat karena tidak masuk sama besarnya. Nak, ibu tidak tega melihatmu seperti ini. Biar ibu saja yang mengambil risiko ini. Bu Susi sudah berdiri, mengambil seragam itu. Ibu akan berangkat pagi-pagi sekali, sebelum yang lain datang. Ibu akan kerjakan tugasmu, dan pulang sebelum shift selesai. Tidak ada yang akan tahu. Tapi ibu masih batuk-batuk juga. Dan badan ibu belum sepenuhnya kuat. Lebih baik ibu yang sakit daripada kamu kehilangan pekerjaan. Fahri, ini untuk kita. Percaya pada ibu. Ada cahaya keberanian yang aneh di mata Bu Susi. Sebuah tekad yang berasal dari rasa cinta dan rasa bersalah yang telah dipendamnya selama 20 tahun. Mungkin, dalam pikiran bawah sadarnya, ini adalah salah satu cara untuk menebus kesalahan masa lalunya. Fahri ingin membantah lagi, tapi tubuhnya terlalu lemah. Demamnya membuat pikirannya kacau. Ia hanya bisa memandangi ibunya dengan campuran rasa khawatir, takut, dan haru. Keesokan paginya, sebelum fajar menyingsing, Bu Susi sudah bersiap. Ia mengenakan seragam Fahri yang kebesaran, mengikat erat kupluknya, dan memakai masker wajah yang menutupi separuh wajahnya. Ia memandangi Fahri yang masih tertidur gelisah. Ibu pergi, nak. Berdoa untuk ibu, bisiknya, mencium dahi Fahri yang masih panas. Dengan jantung yang berdebar kencang, seperti hendak menerobos tulang rusuknya, Bu Susi melangkah keluar menuju halte bus. Setiap langkahnya diiringi oleh ketakutan akan ketahuan dan kegagalan. Ia tidak tahu bahwa langkahnya itu justru sedang mengantarnya pada sebuah takdir yang telah menunggu selama 20 tahun. Ia hanya berpikir tentang satu hal, menyelamatkan pekerjaan anaknya, menyelamatkan masa depan mereka yang sudah begitu rapuh. Ia tidak menyadari bahwa ia sedang berjalan langsung ke dalam pelukan anaknya yang lain, yang telah lama hilang. Jantung Bu Susi berdebar kencang, hampir menyamai deru mesin pembersih lantai yang ia pegang. Setiap hentakan mesin itu terasa seperti memukul-mukul dadanya, mengingatkannya akan betapa nekatnya tindakannya. Kupluknya ditariknya hingga ke alis, masker menutupi hampir separuh wajahnya, dan keras seragam yang kebesaran ia naikkan, berusaha menyamarkan identitasnya sebisa mungkin. Matanya, penuh kecemasan, terus mengawasi sekeliling, sementara tangannya yang kasar dan bergetar memegang erat gagang mesin pembersih. Kerjakan yang cepat dan bersih. Jangan sampai menarik perhatian, bisiknya pada diri sendiri, menirukan nasihat Fahri tentang etos kerja di sini. Ia fokus membersihkan lantai marmer di area ruang kerja terbuka. Suasana pagi itu luar biasa hening dan tegang. Semua karyawan duduk tertib di depan komputer mereka, wajah-wajah serius dan penuh konsentrasi. Bisik-bisik tentang inspeksi mendadak bos Farhan telah menyebar, menciptakan aura ketakutan yang hampir terlihat. Tiba-tiba, suasana yang sudah hening itu menjadi semakin sunyi. Suara langkah kaki yang tegas dan berirama terdengar mendekat dari arah lift eksekutif. Bu Susi tidak perlu menengok untuk tahu siapa itu. Energi yang dibawa oleh kehadiran orang itu terasa menyergap seluruh ruangan. Dari balik kupluknya, ia melihat sekelompok orang berjalan cepat. Di depan, seorang pemuda dengan setelan jas abu-abu yang sempurna, wajahnya tampan dan berwibawa, dengan tatapan mata yang tajam menyapu setiap sudut ruangan. Itu adalah Farhan Said. Di belakangnya, 3 orang manajer yang jauh lebih tua berjalan dengan langkah sedikit terburu-buru, mencocokkan dokumen dan berbicara dengan suara rendah yang hampir tidak terdengar. Laporan evaluasi kinerja kuartal ini saya tunggu hari Jumat, bukan minggu depan. Saya tidak ingin alasan lagi, ujar Farhan, suaranya jernih dan penuh otoritas, tanpa perlu raiset. Siap, Pak Farhan. Tim HRD sedang mempercepat prosesnya, jawab seorang manajer wanita dengan cepat. Farhan mengangguk singkat, matanya terus bergerak, menganalisis, menilai. Tiba-tiba, pandangannya tertuju pada sebuah pot tanaman hias kecil di dekat meja kerja. Daunnya terlihat sedikit kering dan berdebu. Siapa yang bertanggung jawab untuk tanaman di area ini? Tanyanya. Suaranya datar namun membuat para manajer di belakangnya tegang. Seorang manajer langsung berbisik sesuatu pada asistennya. Bu Susi, yang mendengar semua ini,
merasa semakin gugup. Ia mencoba menjauh, menarik mesin pembersihnya ke arah koridor, berharap tidak terlihat. Namun, dalam ketakutannya, ia tidak menyadari bahwa kabel mesin pembersihnya terlilit pada kaki sebuah meja. Saat ia menariknya, mesin itu tersangkut dan dengan sentakan tak terduga, mesin itu terlepas dari genggamannya dan menghantam sebuah pot tanaman kecil yang elegan di atas sebuah pedestal dekat dinding. Bruk! Suara pecahan keramik dan tanah yang berhamburan memecah kesunyian yang mencekam. Semua orang di ruangan itu membeku, menengok ke arah sumber suara. Pot tanaman itu pecah berantakan. Tanah dan pecahan keramiknya bertebaran di lantai marmer yang baru saja dibersihkan. Bu Susi membeku, darahnya seolah berhenti mengalir. Matanya membelalak penuh horor di balik kupluknya. Ini adalah mimpi buruk yang menjadi kenyataan. Siapa itu? Suara seorang manajer pria, Pak Rudi, menderu, penuh amarah dan panik. Ia bergegas mendekat, wajahnya merah karena marah. Dasar OB ceroboh. Lihat apa yang kau perbuat. Ini tanaman langka. Kau tahu harganya. Bu Susi gemetar hebat. Tangannya bergetar tak terkendali. Ia membungkuk, mencoba mengambil pecahan-pecahan keramik dengan tangan gemetarnya, terus memohon maaf dengan suara parau yang nyaris tidak terdengar. Maaf, Pak, saya tidak sengaja. Tidak sengaja? Hardik Pak Rudi semakin menjadi. Dengan kelakuan cerobohmu, kau bisa merusak seluruh inspeksi ini. Kau akan tanggung akibatnya. Laporkan diri ke HRD besok. Kau dipecat. Kata, dipecat, itu seperti pentungan yang menghantam Bu Susi. Air matanya meleleh deras, bercampur dengan keringat dingin di balik masker. Dunia seolah runtuh. Ia telah membuat segalanya lebih buruk. Tiba-tiba, sebuah keheningan yang lebih dalam turun meliputi ruangan. Farhan Said telah mendekat. Para manajer membuka jalan untuknya. Wajah-wajah mereka pucat. Pak Rudi langsung berubah sikap. Maaf, Pak Farhan. Ini kelalaian dari staf kebersihan. Kami akan menindaknya dengan tegas. Tidak akan terulang lagi. Farhan tidak menjawabnya. Matanya yang tajam tertuju pada wanita tua yang masih membungkuk, gemetar, dan mencoba membersihkan kekacauan yang ia buat. Ada sesuatu yang membuatnya tertarik. Bukan pada kekacauannya, tapi pada wanita itu sendiri. Dengan tenang, Farhan membungkuk. Alih-alih marah, ia mengambil pecahan keramik yang besar dari tangan Bu Susi yang gemetar. Ibu, hati-hati. Bisa tertusuk dan luka, ucap Farhan. Suaranya jauh lebih lembut dari yang digunakannya berbicara dengan para manajer. Para manajer dan staf lainnya terkesiap. Mereka tidak pernah melihat sisi lembut Farhan Said. Bu Susi mengangkat kepalanya, terkejut oleh suara lembut itu. Pandangan mereka bertemu. Di balik ketakutan dan air mata Bu Susi, dan di balik ketegasan dan kewibawaan Farhan, ada sebuah keheningan yang aneh, sebuah pengakuan yang tak terucap. Dan saat itulah, mata Farhan menangkap sesuatu. Sebuah kilau perak yang samar di balik ras ragam yang tinggi yang dikenakan wanita itu. Sebuah liontin bulan sabit. Persis seperti liontin yang disimpannya di laci mejanya. Jantung Farhan berdebar kencang. Sebuah firasat aneh menyergapnya. Ia berdiri, tidak peduli lagi dengan tanah dan pecahan keramik di sekitarnya. Ibu, ucap Farhan perlahan. Suaranya kini bergetar halus, penuh dengan emosi yang tidak biasa. Dari mana ibu mendapatkan kalung itu? Bu Susi terkesiap, tangannya refleks meraih liontin di lehernya, berusaha menyembunyikannya. Suaranya gagap. Ini hanya kalung biasa, Pak. Tolong, Ibu. Jawab saya, desak Farhan. Suaranya lebih lembut tetapi penuh dengan intensitas yang membuat semua orang yang hadir bingung. Itu adalah liontin bulan sabit, bukan? Dari mana ibu mendapatkannya? Bu Susi gemetar lebih hebat. Air matanya semakin deras. Di hadapan bos yang ditakuti semua orang ini, di tengah kehancuran yang ia buat, pertanyaan ini terasa seperti sebuah interogasi yang menakutkan. Namun, ada sesuatu di mata Farhan yang membuatnya tidak bisa berbohong. Ini, peninggalan anak saya. Jawab Bu Susi akhirnya. Suaranya lirih, nyaris seperti bisikan. Farhan membeku. Anak ibu? Ulangnya. Jantungnya sekarang berdebar kencang.
Siapa nama anak ibu? Bu Susi menatapnya. Kebingungan dan ketakutan membanjiri dirinya. Mengapa bos muda ini begitu tertarik pada urusan pribadinya? Fahri. Jawabnya akhirnya, nama satu-satunya anak yang ia kenal. Tapi Farhan menggeleng. Matanya menatap tajam, seolah bisa menembus jiwa. Bukan. Siapa nama anak ibu yang memberi ibu liontin ini? Seketika itu juga, waktu seolah berhenti bagi Bu Susi. Dunia di sekitarnya menjadi blur. Hanya ada dia dan pemuda di depannya, dengan liontin yang sama yang tersembunyi di saku jasnya. 20 tahun penyesalan, kerinduan, dan rasa bersalah menghantamnya seperti gelombang tsunami. Dengan suara yang hancur, dipenuhi oleh air mata dan getaran, jawaban itu akhirnya terucap. Farhan, namanya Farhan. Kesunyian yang paling pekat menyergap ruangan itu. Semua orang, termasuk para manajer yang bingung, menyaksikan adegan aneh ini. Farhan Said berdiri membeku. Wajahnya yang biasanya maskulin dan tegas, kini diliputi oleh sebuah kerentanan yang dalam, sebuah kejutan yang mengguncang jiwanya sampai ke inti. Bawa ibu ini ke ruang saya. Sekarang, perintah Farhan kepada asisten pribadinya. Suaranya serak, tidak lagi seperti bos yang berwibawa, tetapi seperti seorang anak yang baru saja menemukan sebuah kebenaran yang mengejutkan. Tanpa menunggu jawaban, ia berbalik dan berjalan cepat menuju ruangannya, meninggalkan semua orang dalam kebingungan dan keheranan yang paling dalam. Takdir telah berbicara, di tempat yang paling tidak terduga, di antara pecahan pot tanaman dan air mata seorang ibu. Perjalanan menuju ruang direksi terasa seperti berjalan di atas awan bagi Bu Susi. Kakinya gemetar, hampir tidak mampu menahan berat tubuhnya. Seorang asisten muda Farhan dengan sopan namun tegas membimbingnya. Sementara di belakang, bisik-bisik dan tatapan penasaran dari para karyawan mengikuti setiap langkahnya. Ia masih memegang erat liontin bulan sabit di lehernya. Jarinya yang kasar mengusap-usap logam itu seperti mencari kekuatan. Pintu kayu mahogani yang besar terbuka, memperlihatkan sebuah ruangan yang luas dan megah. Lantai berkarpet tebal, dinding berpanel kayu, dan sebuah meja kerja besar yang terbuat dari kayu gelap mendominasi ruangan. Farhan Said berdiri di depan jendela panorama, membelakangi pintu, bahunya terlihat tegang. Silakan duduk, Ibu, ucap asisten itu sebelum kemudian meninggalkan ruangan dan menutup pintu dengan halus, meninggalkan mereka berdua sendirian. Suasana di dalam ruangan itu sunyi, hanya terdengar desis AC dan detak jantung Bu Susi yang berdebar kencang. Farhan masih belum berbalik. Bu Susi duduk di tepi sofa kulit yang mewah, merasa sangat tidak pantas dan out of place. Seragam OB yang kebesarannya, kupluk, dan maskernya terasa seperti kostum yang menyedihkan di tengah kemewahan ini. Akhirnya, Farhan berbalik. Wajahnya tidak lagi menunjukkan ketegasan sang bos, tetapi kerumitan emosi yang dalam. Matanya, yang biasanya tajam, sekarang penuh dengan pertanyaan dan sebuah kerentanan yang aneh. Di tangannya, ia memegang sebuah liontin, persis sama dengan yang dipegang Bu Susi. 20 tahun, ucap Farhan, suaranya rendah dan bergetar. 20 tahun liontin ini adalah satu-satunya petunjuk yang saya miliki tentang siapa saya sebenarnya sebelum keluarga saya, keluarga angkat saya, mengambil saya. Bu Susi menatap liontin di tangan Farhan, lalu pada liontinnya sendiri. Air matanya kembali mengalir tanpa bisa dibendung. Segalanya menjadi jelas. Kebetulan yang mustahil ini adalah takdir. Ceritakan pada saya, pinta Farhan, mendekat dan duduk di kursi di seberang Bu Susi. Tolong, siapa Anda? Dan, siapa saya bagi Anda? Napas Bu Susi tersendat-sendat. Rasa takut, malu, dan penyesalan yang terpendam selama 2 dekade membanjiri dirinya. Di hadapan anak yang ia tinggalkan, yang kini tumbuh menjadi orang yang begitu berkuasa, ia merasa sangat kecil dan hina. Saya adalah orang yang paling hina di dunia ini. Ia memulai, suaranya parau oleh tangis. Nama saya Susi. 20 tahun yang lalu, saya adalah ibu yang meninggalkanmu. Farhan mengeras, wajahnya pucat. Meninggalkan? Ulangnya, ingin memastikan. Ya, bisik Bu Susi, menundukkan kepalanya, tidak sanggup menatap mata yang mirip dengan mata Fahri itu. Saya melahirkan kalian berdua. Kembar. Kamu dan Fahri. Farhan terhenyak.
Saya punya saudara kembar? Suaranya nyaris tak terdengar, dipenuhi oleh keheranan yang mendalam. Bu Susi mengangguk. Air matanya menetes ke karpet mahal. Saat itu, hidup saya sangat susah. Suami saya pergi meninggalkan saya saat tahu saya hamil. Saya tidak punya keluarga, tidak punya uang. Tidak ada yang bisa saya andalkan. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan keberanian untuk mengucapkan kata-kata yang paling menyakitkan. Saat saya melahirkan kalian, saya tahu saya tidak akan mampu membesarkan 2 anak. Saya harus memilih. Suasana hening sejenak. Farhan memandangnya dengan intens, mendorongnya untuk terus berbicara. Dengan hati yang hancur, saya memutuskan untuk membawa pulang 1 anak. Dan meninggalkanmu di panti asuhan. Setiap kata terasa seperti pisau yang menusuk hatinya sendiri. Saya beri nama kamu Farhan. Saya ikatkan liontin ini di pergelanganmu. Satu-satunya barang berharga yang saya punya, peninggalan almarhum ibu saya. Saya berharap, suatu saat nanti kita bisa bertemu. Atau setidaknya, kamu dirawat oleh keluarga yang bisa memberimu kehidupan yang lebih baik, yang tidak bisa saya berikan. Farhan berdiri, berjalan mondar-mandir di ruangan yang luas. Wajahnya adalah campuran dari syok, kemarahan, kebingungan, dan sebuah kesedihan yang sangat dalam. Jadi, saya dibuang? Karena saya bukan pilihan yang tepat? Ujarnya, suaranya mengandung luka. Bukan begitu, Nak. Bukan, bantah Bu Susi, suaranya desperation. Saya mencintaimu sama besarnya dengan Fahri. Itu adalah keputusan yang paling menyakitkan dalam hidup saya. Setiap hari selama 20 tahun, saya menyesal. Saya bertanya-tanya, bagaimana kamu? Apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu bahagia? Saya menyimpan liontin yang sama ini sebagai penyesalan saya. Sebagai pengingat akan anak yang terpaksa saya tinggalkan. Dia merogoh saku seragamnya yang usang dan mengeluarkan dompet plastik yang sudah lapuk. Dari dalamnya, ia mengeluarkan foto lama yang sudah menguning. Foto itu menunjukkan Bu Susi yang jauh lebih muda, dengan 2 bayi kembar dalam pelukannya. Ini, satu-satunya foto kalian berdua, katanya, menyerahkan foto itu kepada Farhan dengan tangan gemetar. Saya simpan selama ini. Kadang saya melihatnya dan menangis, memohon maaf padamu dalam hati. Farhan mengambil foto itu. Tangannya gemetar. Ia melihat wajahnya sendiri saat bayi, bersama seorang bayi lain yang persis sama. Sebuah potongan dari masa lalunya yang hilang. Sebuah kebenaran yang selama ini ia cari. Ia melihat wajah Bu Susi yang muda, penuh dengan kelelahan tetapi juga cahaya keibuan. Dia memandangi wanita tua di depannya, wajah yang keriput oleh penderitaan, mata yang penuh penyesalan, tubuh yang bungkuk oleh beban hidup. Kemarahannya perlahan-lahan mereda, digantikan oleh sebuah pemahaman yang pelan tapi pasti tentang betapa tragisnya situasi yang dihadapi wanita ini 20 tahun yang lalu. Jadi, Fahri, saudara kembar saya, dia yang bekerja sebagai OB di perusahaan saya, tanya Farhan perlahan, mencoba merangkai semua potongan puzzle. Bu Susi mengangguk, menunduk. Iya, dia sakit hari ini, demam tinggi. Tapi dia takut membolos karena inspeksi Anda, takut dipecat. Kami sangat membutuhkan pekerjaan ini. Utang kami menumpuk, hidup kami. Suaranya tercekat. Jadi saya nekat menggantikannya. Saya tidak tahu bahwa bosnya adalah anak saya sendiri. Farhan kembali ke kursinya, menatap foto lama itu. Ruangan itu sunyi selama beberapa saat, hanya diisi oleh isak tangis Bu Susi yang perlahan mereda. Selama ini, Farhan akhirnya berbicara, suaranya lebih tenang namun penuh beban. Saya bertanya-tanya tentang ibu kandung saya. Apakah dia jahat? Apakah dia tidak menginginkan saya? Tapi keluarga angkat saya selalu bilang, mereka yakin saya ditinggalkan karena cinta, karena keputusasaan. Dia menatap Bu Susi. Mereka benar, bukan? Ini bukan tentang tidak menginginkan. Ini tentang mencintai terlalu banyak sampai harus melepaskan. Kalimat itu menyentuh lubuk hati Bu Susi yang paling dalam. Ia mengangguk, tidak mampu berkata-kata. Kebenaran telah terungkap.
Sebuah rahasia yang disembunyikan selama 20 tahun akhirnya terbuka di ruang direksi yang mewah, antara seorang bos yang powerful dan seorang ibu tua yang menyamar sebagai office beau. Dua dunia yang berbeda, dua kehidupan yang terpisah, kini bertemu dalam sebuah momen yang mengguncang jiwa, mengubah takdir mereka selamanya. Perjalanan pulang dari gedung megah PT Said Konstruksi terasa seperti mimpi buruk yang tak berujung bagi Bu Susi. Tubuhnya gemetar, bukan karena AC mobil yang menghembuskan udara dingin, tetapi karena goncangan emosi yang baru saja dialaminya. Sopir pribadi Farhan mengantarnya dengan diam-diam, sesuai perintah sang bos. Tetapi setiap kilometer yang ditempuh hanya semakin mengukir rasa bersalah yang dalam di hatinya. Ia memandangi kota melalui jendela, tetapi yang ia lihat hanyalah bayangan dirinya 20 tahun lalu, berjalan menjauh dari panti asuhan dengan hati yang hancur. Sesampainya di gubuk mereka, Fahri yang masih terbaring lemah langsung merasakan ada yang tidak beres. Wajah ibunya pucat pasi, matanya bengkak dan merah, serta ada getaran halus di tangannya saat ia meletakkan kupluk dan masker. Ibu kenapa? Apa terjadi sesuatu di kantor? Apakah mereka marah? Tanya Fahri, berusaha duduk, kekhawatiran mengusir rasa lapuknya sejenak. Bu Susi jatuh terduduk di samping dipan, tangannya menutupi wajah. Isakannya, yang selama ini dipendam, akhirnya meledak dengan hening namun memilukan. Tubuhnya terguncang oleh beban rahasia yang terlalu berat untuk dipikul sendirian. Fahri, nak, ibu telah melakukan sesuatu yang sangat buruk. Sesuatu yang telah ibu sembunyikan darimu selama seluruh hidupmu. Rintihnya, suaranya parau dan penuh rasa sakit. Fahri membeku, dadanya sesak oleh firasat buruk. Apa itu, ibu? Katakan pada saya. Dengan napas tersendat-sendat, dipenuhi oleh air mata dan penyesalan, Bu Susi mulai bercerita tentang malam kelahiran mereka, tentang keputusasaan yang memaksanya untuk membuat pilihan yang tidak manusiawi, tentang bayi kembar yang ia tinggalkan di panti asuhan dengan liontin bulan sabit, dan tentang pertemuannya hari ini dengan bosnya, Farhan Said, yang ternyata adalah anak yang ia tinggalkan, saudara kembar Fahri sendiri. Dan dia, Farhan, dia menunjukkan liontinnya. Persis seperti punya ibu. Dia tahu, Fahri. Dia tahu segalanya. Tutup Bu Susi, tubuhnya lemas oleh beban yang akhirnya terungkap. Suasana di gubuk itu menjadi sangat sunyi. Hanya diselingi oleh suara kereta api yang melintas dan isakan Bu Susi. Fahri duduk membeku. Matanya menatap kosong ke arah dinding yang reyot. Wajahnya perlahan-lahan berubah dari pucat menjadi kemerahan, dan dari kebingungan menjadi kehancuran. Jadi, Fahri akhirnya berbicara, suaranya datar, tidak beremosi, dan itu justru lebih menakutkan. Selama ini, saya punya saudara kembar, seorang saudara yang dibuang oleh ibu sendiri, dan ibu tidak pernah sekalipun memberitahu saya. Fahri, nak, ibu. Jangan, teriak Fahri tiba-tiba. Suaranya menggelegar penuh sakit hati dan kemarahan yang tertahan. Jangan panggil saya, nak. Ibu tidak pantas memanggil saya itu setelah berbohong selama 20 tahun. Bu Susi terkesiap, air matanya semakin deras. Ia tidak pernah melihat Fahri marah sebesar ini. Semua hidup saya, ibu. Fahri terus berteriak, sambil berdiri meski tubuhnya goyah. Semua hidup saya, ibu membuat saya percaya bahwa hanya ada saya dan ibu. Berjuang sendirian melawan dunia. Tapi ternyata ada seseorang di luar sana yang seharusnya ada di sini bersama kita. Saudara saya sendiri. Ibu ingin memberitahumu, Fahri, ibu sungguh. Kapan? Kapan ibu ingin memberitahu saya? Saat ibu sekarat? Atau tidak pernah sama sekali? Hardik Fahri, tangannya menunjuk-nunjuk. Ibu mengambil keputusan untuk membuangnya. Ibu mengambil keputusan untuk membohongi saya. Ibu pikir ibu siapa? Tuhan. Fahri, tolong dengarkan ibu. Apa yang harus saya dengar? Bahwa ibu melakukannya untuk kebaikan kami? Itu omong kosong. Fahri berjalan mondar-mandir, emosinya memuncak. Lihatlah kita hidup dalam kekurangan seperti ini. Dan dia tumbuh dengan kekayaan dan pendidikan. Jadi, ibu memilih yang salah.
Ya, ibu seharusnya membuang saya dan membawanya. Mungkin ibu akan hidup lebih baik sekarang. Tamparan kata-kata itu lebih menyakitkan daripada pukulan fisik bagi Bu Susi. Jangan bilang begitu. Jangan pernah bilang begitu. Mengapa tidak? Itu benar, bukan? Fahri tertawa getir. Sebuah suara yang tidak biasa keluar darinya. Saya adalah anak yang membuat ibu menderita. Anak yang tidak bisa membahagiakan ibu. Anak yang membuat ibu harus berhutang dan bekerja seperti budak. Sedangkan dia menjadi bos besar. Sukses. Jadi, ibu salah pilih. Bu, ibu salah pilih. Dia menjatuhkan dirinya ke kursi. Kepalanya tertunduk dalam tangan. Suara tangisnya yang tertahan akhirnya pecah. Sebuah suara yang penuh dengan luka pengkhianatan dan kebingungan yang mendalam. Selama ini, saya selalu merasa ada yang hilang, bisiknya di antara isakannya. Terkadang saya bermimpi tentang seorang anak yang mirip dengan saya. Tapi saya pikir itu hanya mimpi. Ternyata, itu nyata. Dan ibu mengambilnya dari saya. Bu Susi mendekat, ingin memeluknya, tetapi Fahri menjauh. Jangan sentuh saya. Saya tidak bisa melihat ibu sekarang. Fahri, ibu memohon, maafkan ibu. Ibu melakukan yang terbaik yang ibu bisa pada saat itu. Ibu muda, takut, dan sendirian. Beget Bu Susi, suaranya hancur. Yang terbaik? Ulang Fahri, mengangkat wajahnya yang basah. Membuang seorang bayi adalah yang terbaik? Membohongi anak ibu sendiri selama 20 tahun adalah yang terbaik? Ibu tidak percaya pada saya. Ibu pikir saya tidak akan memahami? Ibu pikir saya akan membenci ibu? Ibu takut, nak. Ibu takut kehilangan kamu. Ibu takut kamu akan membenci ibu jika tahu kebenarannya. Dan sekarang saya tidak membenci ibu. Sekarang saya tidak merasa dikhianati, teriak Fahri. Ibu telah merampas hak saya untuk mengenal saudara saya sendiri. Ibu telah membuatnya tumbuh tanpa mengetahui asal-usulnya. Dan ibu membuat saya tumbuh dengan kebohongan. Kemarahan dan rasa sakitnya begitu besar, begitu menyeluruh, hingga menghancurkan semua fondasi kepercayaan yang telah dibangunnya selama ini terhadap satu-satunya orang yang ia percaya dalam hidupnya. Ibu ingin menebusnya. Fahri. Farhan, dia baik. Dia. Saya tidak peduli tentang dia, potong Fahri dengan kasar. Saya tidak peduli tentang bos kaya yang sekarang merasa kasihan pada kita. Yang saya pedulikan adalah ibu membohongi saya selama 20 tahun. Dia berdiri, mengambil jaketnya. Saya perlu keluar. Saya tidak bisa berada di sini sekarang. Saya tidak bisa memandangi ibu. Fahri, jangan, kamu masih sakit, teriak Bu Susi, panik. Biarlah, mungkin saya akan pergi dan tidak kembali juga. Seperti yang ibu lakukan pada Farhan. Hardik Fahri sebelum membanting pintu gubuknya, meninggalkan Bu Susi sendirian dalam kehancuran total. Bu Susi jatuh berlutut. Tubuhnya terguncang oleh isakan yang tidak terbendung. Rasa bersalah yang telah dipendam selama 20 tahun kini berubah menjadi sebuah badai yang menghancurkan segalanya. Pengakuan yang seharusnya membebaskan, justru menjadi awal dari kehancuran hubungannya dengan anak yang ia korbankan segalanya untuk dibesarkan. Kebenaran telah terungkap, tetapi ia membawa serta luka dan amarah yang mungkin tidak akan pernah sembuh. Malam itu terasa paling panjang dan sunyi dalam hidup Bu Susi. Fahri tidak pulang. Setiap derit pintu atau langkah kaki di luar membuat jantungnya berdebar. Hanya untuk kemudian ciut kembali ketika ternyata bukan Fahri. Ia terkapar di dipan. Matanya bengkak dan perih. Tubuhnya lemas oleh tangisan dan kecemasan. Rasa bersalah yang sudah lama dipendam kini berubah menjadi monster yang menggerogoti jiwanya, diperparah oleh ketidakhadiran Fahri. Keesokan paginya, dengan mata yang masih sembab dan hati yang hancur, Bu Susi mendengar ketukan pintu yang pelan tapi pasti. Harapannya melonjak. Fahri. Ia bergegas membuka pintu. Namun yang berdiri di sana bukanlah Fahri. Farhan Said berdiri di depan gubuk mereka, mengenakan kemeja kasual yang masih terlihat mahal dan celana chino yang rapi. Wajahnya tampak lebih muda tanpa setelan jasnya, tetapi juga terlihat lelah, dengan bayangan hitam di bawah matanya.
Ia memandang sekeliling lingkungan kumuh itu dengan ekspresi yang tidak bisa disembunyikan, sedikit terkejut, tapi penuh empati. "Bu Susi," ucapnya, suaranya lembut, berbeda dengan nada bisnisnya yang tegas. Bu Susi membeku, malu dan tidak siap. "Farhan, Pak Farhan, maaf, rumah kami tidak layak." Ia berusaha merapikan rambutnya yang acak-acakan. "Tolong, panggil saya Farhan," katanya, melirik ke dalam. "Boleh saya masuk?" Dengan gemetar, Bu Susi membukakan pintu. Farhan melangkah masuk, matanya dengan cepat menangkap kondisi memilukan dari gubuk itu. Atap yang bocor, lantai tanah yang lembab, perabotan yang nyaris rubuh. Dadanya sesak. Ini adalah kehidupan yang dijalani ibu dan saudara kembarnya. Mau minum teh?" "Farhan," tawar Bu Susi, nervous. "Tidak usah repot-repot, Bu. Saya hanya ingin berbicara." Farhan duduk di sebuah bangku kayu yang reyot. Terlihat tidak nyaman tetapi ia tidak protes. "Di mana Fahri?" Bu Susi menunduk. Air matanya kembali menetes. Dia pergi semalam. Marah besar pada saya. Dia belum pulang." Suaranya pecah. "Ini semua salah saya. Saya telah melukainya." Farhan menghela napas. "Saya tidak bisa membayangkan betapa syoknya dia. Tapi dia perlu waktu. Dia akan kembali." Ia berhenti sejenak, memilih kata-katanya. "Saya kesini karena saya ingin membantu. Saya tidak bisa membiarkan ibu dan saudara saya hidup seperti ini." Bu Susi mengangkat wajahnya, bingung. "Membantu?" "Ya." Farhan mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal dari saku celananya. "Ini untuk melunasi semua utang ibu. Dan untuk biaya pengobatan." Ia meletakkannya di meja kayu yang goyah. "Dan untuk Fahri, saya ingin menawarkannya posisi yang lebih baik di perusahaan. Bukan sebagai OB. Sesuatu yang sesuai dengan potensinya, dengan gaji yang layak." Bu Susi memandangi amplop itu seperti melihat ular. Itu adalah jawaban dari semua doanya, solusi dari segala penderitaan mereka. Tapi rasanya pahit, sangat pahit. Dan untuk ibu," lanjut Farhan, "saya telah menyiapkan sebuah apartemen kecil yang nyaman, bersih, aman, dan dekat dengan fasilitas kesehatan. Ibu tidak perlu bekerja keras lagi. Ibu bisa beristirahat, fokus pada kesehatan ibu." Tawaran itu begitu murah hati, begitu luar biasa. Tapi Bu Susi justru merasa seperti ditampar. Ini adalah belas kasihan. Belas kasihan dari anak yang ia tinggalkan. Saat itu juga, pintu terbuka dengan kasar. Fahri berdiri di sana. Wajahnya pucat, matanya merah, dan bau alkohol tercium dari tubuhnya. Ia memandang adegan di depannya. Farhan yang duduk dengan elegan, amplop tebal di meja, dan ibunya yang menangis. Well, apa ini?" ucap Fahri dengan suara sarkastik, penuh cemooh. "Sang bos baik hati datang menyelamatkan kita dari kemiskinan yang memalukan." "Fahri," tegur Bu Susi. Farhan berdiri, mencoba mendekati. "Fahri, saya senang kamu pulang." "Saya..." "Jangan mendekat," geram Fahri, menunjuk ke arah Farhan. "Apa yang kau lakukan di sini? Memberi sedekah pada kami? Melunasi utang kami agar kami tidak mempermalukanmu?" "Bukan begitu," bantah Farhan, "tetap tenang. Saya ingin membantu. Kamu adalah saudara saya." "Saudara?" Fahri tertawa getir, tertawa yang tidak membahagiakan. "Kita bukan saudara. Kita adalah dua orang asing yang kebetulan berbagi rahim yang sama. Kau hidup di istana, saya hidup di comberan. Kau tidak punya hak untuk datang ke sini dan bermurah hati." "Fahri, tolong, dengarkan dia," beget Bu Susi. "Dengarkan apa? Bagaimana dia merasa kasihan pada kita? Bagaimana dia ingin membersihkan noda dengan uangnya?" Fahri menyambar amplop itu dari meja dan melemparkannya ke arah Farhan. "Ambil kembali uangmu. Kami tidak butuh belas kasihanmu." Amplop itu jatuh, mengeluarkan segepok uang tunai yang banyak. Farhan tidak bergerak. Wajahnya sedih tetapi memahami. Ini bukan belas kasihan,
Fahri, ini tanggung jawab. Sebagai keluarga, kata Farhan, mencoba menjelaskan. Keluarga. Fahri melangkah mendekat, wajahnya penuh tantangan. Keluarga tidak membuang salah satu dari mereka. Keluarga tidak saling membohongi selama 20 tahun. Ibu saya memilih untuk membuangmu, dan sekarang kau pikir dengan uangmu kau bisa membeli kembali ikatan yang sudah hancur itu. Setiap kata seperti pisau yang menancap di hati Farhan dan Bu Susi. Saya tidak mencoba membeli apapun, jawab Farhan, suaranya mulai tegas. Saya hanya tidak bisa berdiam diri mengetahui ibu dan saudara saya hidup dalam penderitaan seperti ini. Kami baik-baik saja dengan penderitaan kami, teriak Fahri. Ini adalah pilihan kami. Ibu memilih untuk membesarkan saya, dan konsekuensinya kami hidup seperti ini. Kami tidak butuh penyelamatan dari orang yang bahkan tidak kami kenal. Fahri, jangan bilang begitu. Isak Bu Susi. Tutup mulut, Ibu. Hardik Fahri, lalu menoleh kembali ke Farhan. Keluarga angkatmu yang kaya itu yang adalah keluargamu. Bukan kami. Kami adalah aib yang coba disembunyikan ibu. Jadi, pergilah. Kembali ke kehidupan mewahmu. Lupakan kami. Kami tidak butuh uangmu. Kami tidak butuh belas kasihanmu. Dan saya pasti tidak butuh pekerjaan darimu. Farhan memandangi Fahri, melihat kemarahan, rasa sakit, dan harga diri yang terluka di matanya. Ia mengerti, lebih dari yang Fahri kira. Baik, ucap Farhan akhirnya, suaranya rendah. Saya tidak akan memaksakan bantuan saya. Ia mengambil amplop itu dari lantai dan meletakkannya kembali di meja. Tapi uang ini akan tetap saya tinggal. Untuk ibu. Untuk pengobatannya. Itu bukan untukmu, Fahri. Itu untuk ibu. Dia memandangi Bu Susi. Ibu, saya akan selalu ada jika ibu membutuhkan. Lalu ia menatap Fahri. Dan untukmu, pintu saya selalu terbuka. Kapanpun kau siap. Dengan itu, Farhan berbalik dan pergi, meninggalkan Fahri yang masih berdiri dengan napas memburu dan Bu Susi yang tertunduk hancur di bangku. Amplop uang itu terbaring di meja seperti sebuah penghinaan. Sebuah pengingat akan perbedaan takdir yang menyakitkan antara dua saudara kembar yang dipisahkan oleh satu keputusan. Penolakan Fahri telah menggambar batas yang jelas. Mereka mungkin terhubung oleh darah, tetapi dunia mereka terpisah oleh jurang yang dalam yang tidak bisa dijembatani oleh uang atau belas kasihan. Beberapa hari berlalu setelah kunjungan Farhan, tetapi suasana di gubuk itu masih tetap beku. Amplop uang tebal itu masih terbaring di atas meja, tidak tersentuh, menjadi monumen bisu dari penolakan Fahri dan rasa bersalah Bu Susi. Fahri kembali bekerja sebagai office boy, tetapi ia menghindari ibunya. Setiap percakapan mereka berujung pada ketegangan atau kesunyian yang menusuk. Suatu sore, sepulang kerja, Fahri menemukan kondisi Bu Susi yang semakin memburuk. Demamnya tinggi dan ia batuk-batuk tidak henti. Ketakutan akhirnya mengalahkan ego Fahri. Dengan hati berat, ia mengambil sebagian uang dari amplop Farhan untuk membeli obat yang lebih kuat dan membawa ibunya ke puskesmas. Kau pakai uangnya? Tanya Bu Susi lemah saat melihat sebotol obat baru. Untuk ibu. Hanya untuk ibu, jawab Fahri singkat. Wajahnya masih dingin. Keesokan harinya, saat Fahri sedang membersihkan pantry, seorang manajer HRD mendatanginya. Fahri, ada panggilan dari Pak Farhan. Kamu diminta ke ruangannya sekarang. Rasa waspada langsung menyergap Fahri. Apalagi yang diinginkan sang bos? Apakah ia akan memecatnya karena kejadian dengan ibunya? Dengan perasaan tidak karuan, ia berjalan menuju ruang direksi. Farhan sedang duduk di belakang mejanya yang besar, melihat dokumen. Ia menyuruh Fahri duduk. Saya dengar ibu sakit lagi, mulai Farhan, suaranya netral. Fahri mengangguk kaku. Iya, tapi sudah lebih baik. Kamu mengambil uang dari amplop itu untuk obatnya. Fahri menatapnya, sedikit terkejut. Bagaimana kau tahu? Saya yang membayarnya, jawab Farhan sederhana. Apotek itu bagian dari jaringan perusahaan mitra kami. Mereka memberitahu saya. Fahri merasa kemarahannya mulai membara. Jadi, dia diawasi? Jadi, kau memata-matai saya sekarang?
Bukan memata-matai. Saya hanya memastikan ibu mendapatkan yang terbaik, balas Farhan. Dan itu membuktikan bahwa kamu butuh bantuan itu, Fahri. Kenapa kau begitu keras kepala? Karena itu bukan bantuan, itu belas kasihan. Potong Fahri, suaranya mulai meninggi. Dan kau tidak punya hak untuk mengawasi hidup kami. Farhan menghela napas, menahan kesabaran. Dengar, Fahri. Ini bukan tentang ego kita. Ini tentang ibu. Dia perlu perawatan yang lebih baik. Dia perlu lingkungan yang lebih sehat. Uang itu bisa membantunya. Dan kemudian apa? Kau akan merasa telah menebus kesalahan? Merasa menjadi pahlawan? Sindir Fahri, bangkit dari kursinya. Kau pikir dengan uangmu, semua masalah selesai? Luka selama 20 tahun bisa sembuh? Tidak. Tapi setidaknya itu bisa meringankan penderitaannya sekarang. Balas Farhan, juga mulai kehilangan kesabaran. Kau egois, Fahri. Kau lebih mementingkan harga dirimu yang terluka daripada kesehatan ibu sendiri. Jangan kau ceramahi saya tentang ibu. Geram Fahri, meninju meja. Kau tidak ada di sini selama 20 tahun. Kau tidak tahu bagaimana kami berjuang. Kau tidak tahu bagaimana ibu bekerja sampai jatuh bangun untuk membesarkan saya. Dan sekarang kau datang dengan uangmu dan berpikir kau bisa membeli hak untuk mengatur kami. Farhan berdiri, menghadapi Fahri. Saya tidak mencoba mengatur. Saya mencoba membantu. Dan ya, saya tidak ada di sini selama 20 tahun. Tapi itu bukan pilihan saya. Itu pilihan ibu. Dan sekarang, ketika saya mencoba untuk hadir, kau menolak saya. Karena kehadiranmu tidak diinginkan, teriak Fahri. Kami baik-baik saja tanpa kau. Kami tidak butuh penyelamatan dari orang yang bahkan tidak kami kenal. Tidak kenal? Saya adalah saudaramu. Hardik Farhan, suaranya menggema di ruangan itu. Saudara. Fahri tertawa sinis. Saudara tidak saling meninggalkan. Saudara tidak hidup dalam dunia yang berbeda. Lihat sekelilingmu, Farhan. Ini adalah duniamu. Meja mahal, kursi mewah, karpet tebal. Dan duniamu, gubuk reot dan utang yang menumpuk. Kau pikir kita bisa menjadi saudara dengan jurang seperti itu? Jurang itu bisa dijembatani jika kau mau. Balas Farhan, matanya berapi-api. Tapi kau terlalu sibuk dengan amarahmu untuk melihat itu. Bridget? Dengan uangmu? Dengan pekerjaan yang kau berikan karena kasihan. Fahri menggeleng. Pandangannya penuh penghinaan. Aku lebih memilih untuk berjuang sendiri daripada menerima belas kasihanmu. Belas kasihan? Ini bukan belas kasihan. Ini tanggung jawab. Sebagai anak, sebagai saudara. Tanggung jawab. Fahri mendekat, menatap langsung ke mata Farhan. Di mana tanggung jawabmu selama 20 tahun ini? Di mana kau ketika ibu harus meminjam uang ke rentenir untuk membayar obatku? Di mana kau ketika kami tidak punya uang untuk bayar listrik? Kau sedang menikmati pendidikan di luar negeri dan hidup mewah. Jadi jangan bicara padaku tentang tanggung jawab sekarang. Setiap kata adalah pukulan yang akurat bagi Farhan. Ia terhenyak, tidak bisa membantah. Kebenaran dalam kata-kata Fahri menyakitkan. Kau benar, akui Farhan. Suaranya tiba-tiba lebih lemah. Saya tidak ada. Tapi itu bukan salahku. Dan sekarang, ketika aku punya kemampuan untuk membantu, kau menolaknya. Kau menghukum ibu dan dirimu sendiri, hanya karena kau terlalu bangga untuk menerima bantuanku. Ini bukan tentang kebanggaan. Ini tentang harga diri, bantah Fahri. Aku tidak ingin menjadi proyek amalmu. Aku tidak ingin dilihat sebagai orang miskin yang diselamatkan oleh bosnya yang kaya. Jadi lebih baik ibu menderita? Lebih baik kau terus hidup dalam kemiskinan? Tanya Farhan, tidak percaya. Ya, jika itu berarti kami masih punya kontrol atas hidup kami sendiri. Jika itu berarti kami tidak berhutang budi padamu, teriak Fahri. Suasana tegang mendominasi ruangan. Dua saudara kembar itu berdiri berhadapan. Mirip secara fisik tetapi dipisahkan oleh dinding amarah dan kesalahpahaman yang tebal. Keluar, kata Farhan tiba-tiba,
Suaranya datar dan lelah. Keluar dari ruangan saya. Fahri memandanginya dengan kemenangan yang pahit. Dengan senang hati, ia berbalik dan berjalan ke pintu. Sebelum keluar, ia berhenti. Dan jangan lagi mencoba membantu kami. Kami tidak membutuhkanmu. Pintu tertutup dengan keras, meninggalkan Farhan sendirian di ruangan yang besar dan mewah itu. Ia menjatuhkan dirinya ke kursi, kepalanya berdenyut-denyut. Percobaannya untuk membantu justru berakhir dengan konflik yang lebih dalam. Saudara kandungnya membencinya, dan ibunya terjebak di tengah-tengah. Dia memandang liontin bulan sabit yang ia letakkan di mejanya. Simbol yang seharusnya menyatukan mereka, justru menjadi pengingat akan perpecahan yang dalam. Darah mungkin lebih kental dari air, tetapi ternyata amarah dan kesalahpahaman bisa lebih kental lagi. Pertemuan yang seharusnya membawa rekonsiliasi, justru memicu perang saudara yang mungkin tidak akan pernah berakhir. Keesokan hari setelah pertengkaran sengitnya dengan Farhan, Fahri pulang kerja dengan perasaan hampa dan getir. Amarahnya masih membara, tetapi di baliknya, ada suara kecil yang bertanya apakah penolakannya terhadap bantuan Farhan adalah tindakan yang benar. Suara itu semakin keras ketika ia membuka pintu gubuknya dan menemukan Bu Susi terbaring lemas di lantai. Tidak jauh dari depannya, sebuah gelas air pecah di sebelahnya. "Ibu!" teriak Fahri, bergegas berlutut di sampingnya. Tubuh Bu Susi terasa panas membara, napasnya tersengal-sengal, dan ia tidak responsif saat Fahri menggoyang-goyangnya pelan. "Ibu, bangun! Tolong, Ibu!" Panik menyergapnya. Ia mencoba mengangkat ibunya, tetapi tubuhnya terlalu lemah. Pikirannya berputar kencang. Uang. Mereka butuh uang untuk rumah sakit. Amplop Farhan masih ada, tapi menyentuhnya lagi terasa seperti kekalahan. Namun, melihat ibunya yang nyaris tidak sadar, semua harga diri dan amarahnya tiba-tiba terasa tidak penting. Dengan tangan gemetar, ia merogoh amplop itu dan mengambil segepok uang. Lalu, dengan susah payah, ia menggendong Bu Susi dan membawanya keluar, berteriak minta tolong pada tetangga untuk membantunya mendapatkan angkutan ke rumah sakit. Di IGD, suasana berjalan dengan cepat dan menegangkan. Perawat dan dokter berkerumun di sekitar Bu Susi yang dipasangi infus dan masker oksigen. Fahri berdiri di luar, memandangi melalui jendela, tangannya terkepal dan hatinya hancur. Setiap detik terasa seperti penyiksaan. "Kami perlu melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kemungkinan pneumonia yang diperparah oleh kelelahan kronis dan kurang gizi," ujar seorang dokter padanya. "Dan kami perlu deposit untuk perawatan selanjutnya." Fahri mengangguk, menyerahkan uang yang ia bawa. Jumlahnya cukup untuk deposit, tetapi untuk biaya selanjutnya, ia tidak tahu. Ketakutan akan kehilangan ibunya menyergapnya, lebih menakutkan daripada kemarahan apapun. Duduk sendirian di lorong rumah sakit yang dingin, dikelilingi oleh bau antiseptik dan suara monitor, Fahri merasa sangat kecil dan sendirian. Ia memandangi tangannya, tangan yang kasar yang telah bekerja keras, tetapi tidak mampu menyelamatkan ibunya. Dalam keputusasaan itu, satu nama terlintas di pikirannya, Farhan. Dia membenci untuk mengakuinya, bahkan pada dirinya sendiri, tetapi Farhan adalah satu-satunya orang yang bisa membantu sekarang. Dengan hati berat, ia mengambil telepon pinjamannya dan mencari nomor yang diberikan Farhan saat kunjungannya dulu. "Halo?" Suara Farhan di seberang sana terdengar sibuk. "Farhan? Ini Fahri." Suaranya serak, hampir tidak terdengar. "Fahri, ada apa?" Nada Farhan langsung berubah, waspada. "Ibu dirawat di RS Umum Daarian. Dokter bilang pneumonia. Mereka butuh biaya lebih." Fahri menutup matanya, malu dan hancur. Aku tidak punya cukup uang." Diam sejenak. "RS Daarian? Kamu di IGD? Saya menuju ke sana sekarang. Jangan khawatir tentang biaya. Saya akan urus semuanya." Kurang dari 30 menit kemudian, Farhan tiba. Ia berjalan cepat di lorong rumah sakit. Wajahnya penuh kekhawatiran. Melihat Fahri yang terduduk hancur di bangku, ia langsung mendekat. "Bagaimana kondisinya?" tanya Farhan, duduk di sebelah Fahri. "Masih belum sadar," jawab Fahri, tidak bisa menatapnya.
Dokter bilang dia sangat lemah, kurang gizi dan kelelahan. Farhan mengangguk, lalu bangun dan menuju ke meja perawat. Dengan percaya diri dan efisien, ia mengurus semua administrasi dan memastikan Bu Susi mendapatkan kamar dan perawatan terbaik. Uang bukan lagi menjadi masalah. Beberapa jam kemudian, Bu Susi akhirnya sadar. Matanya terbuka perlahan, bingung melihat sekelilingnya yang putih dan bersih. "Ibu," Fahri berbisik, memegang tangannya. "Fahri, di mana ini?" Suaranya lemah. "Di rumah sakit, Bu. Ibu pingsan. Tapi sekarang baik-baik saja." Bu Susi melihat ke arah Farhan yang berdiri di kaki tempat tidur. "Farhan, kau juga di sini?" Farhan mendekat, tersenyum lemah. "Iya, Bu. Saya di sini." Air mata menetes dari mata Bu Susi. "Maafkan Ibu, sudah merepotkan kalian berdua." "Jangan bicara begitu, Ibu," kata Farhan, menyentuh tangannya. "Ibu harus istirahat dan sembuh." Pada saat itulah, Fahri melihat sesuatu yang mengubah perspektifnya. Ia melihat bagaimana Farhan memandangi ibunya, bukan dengan belas kasihan atau rasa superior, tetapi dengan kepedulian yang tulus. Ia melihat bagaimana Farhan dengan lembut mengatur bantal ibunya, bagaimana ia berbicara dengan dokter dengan hormat tetapi tegas, memastikan segala sesuatu yang terbaik untuk Bu Susi. Saat Farhan keluar sebentar untuk mengambil air mineral, Fahri membungkuk mendekati ibunya. Dia baik, Ibu," bisik Fahri. "Dia benar-benar peduli." Bu Susi memandanginya, matanya berkaca-kaca. "Dia selalu begitu, Nak. Sejak kecil," kata keluarga angkatnya, "dia selalu punya hati yang baik. Dia hanya tidak tahu bagaimana menunjukkan caranya kepada kita. Dan kita tidak memberinya kesempatan." Fahri terdiam, merenungkan kata-kata ibunya. Ketika Farhan kembali, Fahri berdiri. Aku perlu bicara denganmu. Di luar." Mereka berjalan ke taman kecil di luar ruangan pasien. Udara malam terasa dingin. "Terima kasih," ucap Fahri tiba-tiba, suaranya rendah. Untuk semua ini. Untuk Ibu." Farhan menganggap. "Dia ibuku juga, Fahri." "Aku tahu." Fahri menarik napas dalam-dalam. Aku mungkin terlalu keras. Terlalu bangga. Melihat ibu seperti itu membuatku sadar bahwa bertahan pada harga diriku tidak sebanding dengan nyawanya. Farhan meletakkan tangan di bahu Fahri. "Kamu tidak salah untuk marah. Aku juga tidak benar dalam caraku menawarkan bantuan. Aku seharusnya lebih sabar, lebih memahami perasaanmu. Kau hanya mencoba membantu," akui Fahri. "Dan aku terlalu sibuk dengan lukaku sendiri untuk melihat itu. Aku marah pada ibu, marah padamu, marah pada dunia. Tapi yang paling menderita adalah ibu. Mari kita lupakan itu untuk sekarang," usul Farhan. "Yang penting adalah ibu sembuh. Kita bisa membicarakan yang lain nanti." Fahri mengangguk. Perasaan lega yang aneh menyelimutinya. Aku akan menerima tawaranmu untuk pekerjaan yang lebih baik. Tapi aku ingin mendapatkannya karena kemampuanku, bukan karena belas kasihanmu." Farhan tersenyum. Senyum pertama yang tulus di antara mereka. "Itu yang kuharapkan. Aku punya divisi operasi lapangan yang membutuhkan orang yang cepat belajar dan tidak takut kerja keras. Menurut Ibu Sari, kamu pekerja yang rajin." Kembali ke ruangan, Bu Susi melihat mereka berdua masuk bersama. Wajah mereka masih tegang tetapi tidak lagi bermusuhan. Sebuah harapan kecil menyala di hatinya. Duduk di samping tempat tidur ibunya, kedua saudara kembar itu, yang terpisah oleh takdir dan disatukan kembali oleh penderitaan, akhirnya mulai berbicara tentang masa kecil mereka yang berbeda, tentang kesulitan dan keberhasilan, tentang kehidupan yang telah membentuk mereka menjadi siapa mereka sekarang. Malam itu, di ruang rumah sakit yang steril, di antara suara monitor dan desis oksigen, sebuah jembatan perlahan-lahan mulai dibangun. Bukan oleh uang atau kekuatan, tetapi oleh kepedulian terhadap seorang ibu yang mencintai mereka berdua, dan pengakuan bahwa di balik semua perbedaan dan luka, mereka terhubung oleh ikatan yang tidak bisa disangkal, ikatan darah, dan sekarang,
Mungkin, ikatan pemahaman. Penyakit Bu Susi telah membawa kesedihan, tetapi juga menjadi katalis untuk sebuah perdamaian yang tidak terduga. Keesokan harinya, setelah memastikan Bu Susi tertidur pulas dengan kondisi yang stabil, Farhan mengajak Fahri untuk makan malam di sebuah warung makan sederhana dekat rumah sakit. Pilihan tempat itu disengaja, jauh dari kemewahan kantornya yang mungkin akan membuat Fahri tidak nyaman. Duduk di bangku plastik dengan meja kayu sederhana, suasana awalnya canggung. Bunyi sendok dan piring yang berdenting dan aroma rempah dari dapur warung memenuhi udara. Saya tidak pernah makan di tempat seperti ini, akui Farhan, melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu yang tulus. Fahri tersenyum tipis. Ini adalah kemewahan bagi kami, Farhan. Di sini, sepiring nasi campur berarti kami tidak kelaparan. Farhan mengangguk. Matanya penuh refleksi. Selama ini, saya hidup dalam gelembung. Pendidikan terbaik, makanan terbaik, peluang terbaik. Saya tidak pernah benar-benar memahami arti perjuangan untuk sekadar bertahan hidup. Makanan mereka datang. Nasi putih hangat dengan lauk pauk sederhana namun menggugah selera. Mereka makan dalam keheningan sejenak. Sebelum Farhan memulai percakapan lagi. Tentang tawaran pekerjaan di divisi operasi. Mulanya, suaranya hati-hati. Ini bukan karena belas kasihan, Fahri. Saya serius. Fahri menghela napas, menaruh sendoknya. Aku tahu, dan aku menerimanya. Tapi, aku punya syarat. Farhan mengangkat alis, tertarik. Syarat. Aku ingin diperlakukan seperti karyawan lain. Tidak ada perlakuan khusus. Jika aku melakukan kesalahan, tegurlah. Jika aku berprestasi, hargailah. Tapi jangan memanjakan aku atau menyembunyikan kritik karena kita bersaudara. Fahri menatapnya. Matanya penuh tekad. Aku ingin belajar, ingin berkembang. Bukan sekadar dapat gaji besar. Sebuah rasa hormat yang dalam muncul di mata Farhan. Itu sangat dewasa dari kamu, Fahri. Dan saya setuju. Sepenuhnya. Dan satu hal lagi, tambah Fahri. Tentang ibu. Aku ingin dia pindah ke tempat yang lebih layak. Tapi bukan apartemen mewah yang kamu tawarkan. Sesuatu yang sederhana, bersih, dan aman. Dan biayanya akan aku bayar sendiri dari gajiku yang baru. Pelan-pelan. Farhan memandanginya, memahami bahwa ini adalah masalah harga diri bagi Fahri. Baik, saya mengerti. Saya akan membantu mencari tempat yang sesuai. Dan kamu bisa membayarnya dengan cicilan yang wajar. Ia berhenti sejenak. Tapi untuk pengobatan ibu, biarlah saya yang menanggung. Tolong terima itu. Ini bukan untuk kamu, tapi untuknya. Fahri mempertimbangkan sejenak, lalu mengangguk. Baik, untuk ibu. Mereka kembali makan, suasana mulai mencair. Apakah kamu pernah merasa ada yang hilang? Tanya Fahri tiba-tiba, suaranya rendah. Selama ini, aku sering merasa seperti tidak utuh. Seperti ada bagian dari diriku yang kosong. Farhan mengangguk, matanya menerawang. Setiap hari, sejak kecil, saya tahu saya diadopsi. Liontin ini, ia menyentuh saku di mana liontin itu disimpannya, adalah satu-satunya petunjuk. Saya sering memandangnya dan bertanya-tanya tentang wanita yang memberikannya pada saya. Apakah dia mencintaiku? Apakah dia masih hidup? Apakah saya memiliki saudara? Ia memandang Fahri. Dan sekarang saya tahu, dan bagian yang hilang itu adalah kamu. Fahri tercekat, emosi yang dalam menyergapnya. Aku marah pada ibu karena menyembunyikanmu dariku. Tapi sekarang aku mengerti bahwa rasa kehilangan yang kurasakan mungkin adalah karena ketidakhadiranmu. Mungkin kita selalu terhubung, dalam beberapa cara yang tidak bisa dijelaskan, gumam Farhan. Mereka berbicara lebih lama. Tentang masa kecil mereka. Fahri bercerita tentang berjuang membantu ibunya menjual kue, tentang malam-malam tanpa listrik, tentang ejekan teman-teman karena kemiskinan mereka. Farhan bercerita tentang tekanan untuk menjadi yang terbaik di sekolah, tentang perasaan sebagai anak angkat yang harus membuktikan diri,
tentang kesepian di tengah kemewahan. Kedua kehidupan kita memiliki tantangannya sendiri, simpul Farhan. Kamu berjuang untuk bertahan hidup. Saya berjuang untuk memenuhi harapan. Keduanya tidak mudah. Fahri mengangguk. Aku tidak pernah melihatnya seperti itu. Aku selalu iri pada orang seperti kamu. Tapi sekarang aku mengerti bahwa kekayaan tidak menjamin kebahagiaan. Dan kemiskinan tidak menjamin penderitaan abadi, tambah Farhan. Lihatlah kamu. Kamu memiliki kekuatan dan ketahanan yang tidak saya miliki. Kamu tahu nilai dari kerja keras dan perjuangan. Untuk pertama kalinya, mereka tidak melihat satu sama lain sebagai musuh atau orang asing, tetapi sebagai dua sisi dari koin yang sama, dua orang yang dibentuk oleh keadaan yang berbeda, tetapi terhubung oleh darah dan sekarang, oleh pemahaman yang mulai tumbuh. Saat mereka berjalan kembali ke rumah sakit, Fahri berhenti sejenak. Farhan, terima kasih. Tidak hanya untuk uang atau pekerjaan, tapi untuk mencoba memahami. Farhan meletakkan tangan di bahu saudara kembarnya. Kita mungkin memulai dengan cara yang kacau, Fahri. Tapi kita punya sisa hidup untuk memperbaikinya. Untuk ibu. Dan untuk kita sendiri. Mereka masuk ke dalam rumah sakit, dua saudara yang masih asing satu sama lain, tetapi sekarang dengan komitmen yang sama, untuk membangun jembatan di atas puing-puing masa lalu, untuk menemukan titik temu di antara dua dunia yang berbeda, dan untuk akhirnya menjadi sebuah keluarga yang seharusnya mereka selalu jadi. Perjalanan mereka masih panjang, tetapi untuk pertama kalinya, mereka berjalan ke arah yang sama. Setahun telah berlalu sejak pertemuan penuh gejolak di ruang direksi. Kehidupan Bu Susi, Fahri, dan Farhan telah mengalami transformasi yang luar biasa. Bu Susi kini tinggal di sebuah rumah sederhana namun nyaman, jauh dari bisingnya rel kereta dan kebocoran atap. Kesehatannya membaik signifikan berkat pengobatan rutin dan nutrisi yang cukup. Wajahnya yang dulu keriput oleh kekhawatiran, kini sering dihiasi senyum tenang. Suatu sore, di teras rumah barunya, Bu Susi duduk ditemani Fahri dan Farhan yang sedang bersiap untuk acara keluarga kecil. Ibu tidak pernah menyangka bisa melihat kalian berdua duduk bersama seperti ini, ucap Bu Susi, matanya berkaca-kaca namun bahagia. Fahri tersenyum, meraih tangan ibunya. Semua berkat ibu yang tidak pernah menyerah. Dan berkat adikmu yang keras kepala ini akhirnya mau menerima bantuan, tambah Farhan dengan senyum ringan, menyenggol Fahri lembut. Fahri memiringkan kepalanya. Dia yang awalnya sok tahu dengan caranya yang arogan. Mereka bertiga tertawa. Luka lama belum sepenuhnya sembuh, tetapi telah menjadi bagian dari sejarah yang membuat ikatan mereka lebih kuat. Farhan kemudian mengambil sebuah kotak kecil dari tasnya. Ibu, ini untuk ibu. Di dalamnya terdapat liontin bulan sabit baru, tetapi dengan 2 bulan sabit yang terjalin, satu untuk Farhan, satu untuk Fahri. Sekarang kita punya simbol baru, bukan untuk mengingat perpisahan, tetapi untuk merayakan kebersamaan kita, ujar Farhan. Bu Susi memeluk erat kedua anaknya. Ini yang selalu ibu doakan, bukan kekayaan atau kemewahan, tetapi melihat kalian berdua bersatu. Fahri, yang kini telah naik jabatan menjadi asisten manajer operasi berkat kerja keras dan dedikasinya, melihat ke arah Farhan. Terima kasih untuk kesempatannya, dan untuk semua yang telah kau lakukan. Kau yang pantas, Fahri. Kau yang membuktikan sendiri, balas Farhan bangga. Matahari sore mulai terbenam, menyinari keluarga yang akhirnya utuh itu. Mereka mungkin memulai dengan cara yang keliru dan penuh luka, tetapi mereka belajar memaafkan, memahami, dan yang terpenting, menerima bahwa keluarga bukan tentang bagaimana memulai, tetapi tentang memilih untuk tetap bersama dan saling menguatkan hingga akhir.